Serial novel yang ke-265. 9 Sutra Matahari. Edisi yang ke-3491 hingga 3500. Jika kau terus mengikutiku, itu hanya akan membawa masalah bagiku, kata Ye Tianfei. Tetapi kepada siapa lagi aku bisa meminta bantuan selain padamu? Bahkan orang tuaku pun tidak bisa membantuku. Apakah aku benar-benar akan dipaksa menikah dengan si Mahao? Jika memang begitu, aku lebih baik mati. Mata Qin Xiaoyu merah karena air mata di matanya. Ini keputusan keluargamu, dan kurasa aku tidak bisa membantumu, kata Ye Tianfei ringan. Tolong bawa aku masuk. Aku akan tetap di sisimu dan menjadi pelayanmu. Kau sangat kuat, kau pasti bisa melindungiku, kata Qin Xiaoyu. Aku tidak butuh pembantu. Kau hanya akan menjadi beban jika kau mengikutiku. Ye Tianfei menjawab dengan jujur. Kamu. Qin Xiaoyu marah dan geram, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, mereka hanya orang asing, dan tidak ada yang salah dengan Ye Tianfei yang tidak peduli dengan urusannya. Seberapa besar kekuatan guru terkuat di keluarga Qin dan keluarga Simamu? Ye Tianfei tiba-tiba bertanya lagi. Para guru terkuat dari keluarga Qin dan keluarga Sima kita semuanya haruslah dewa sejati, dan jumlahnya harus lebih dari 1. Leluhur keluarga Qin kita adalah dewa sejati tingkat menengah. Keluarga Sima adalah keluarga yang terkenal di kehampaan kita, dan mungkin mereka sudah memiliki dewa sejati tingkat tinggi, kata Qin Xiaoyu. Ya, keluarga Qin mungkin memang memiliki dewa sejati tingkat tinggi. Mendengar ini, Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata. Ye Tianfei sebelumnya telah melahap jiwa anggota kelompok angin musim gugur dan mendapatkan ingatan mereka. Dia sebenarnya sudah memiliki pemahaman umum tentang situasi keluarga Qin dan Sima, dan sekarang dia hanya bertanya dengan santai. Ye Tianfei tidak yakin kalau dia bisa mengalahkan dewa sejati tingkat utama, apalagi dewa sejati tingkat menengah atau tinggi. Namun, dewa sejati keluarga Qin dan keluarga Sima jarang menunjukkan wajah mereka. Bahkan orang-orang dari keluarga kami merasa sulit untuk melihat mereka, kata Qin Xiaoyu. Alam rahasia Yang Ming seharusnya segera dibuka, kan? Ye Tianfei berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata. Ya, alam rahasia Yang Ming akan segera dibuka. Dan alam rahasia Yang Ming tidak jauh dari sini, berada di kelompok dunia terdekat. Tuan Ye, Anda baru saja tiba di Void ke-6, bagaimana Anda tahu tentang alam rahasia Yang Ming? Apakah Anda ingin memasuki alam rahasia Yang Ming? Qin Xiaoyu sedikit terkejut. Ya, aku bermaksud masuk dan melihatnya. Ye Tianfei mengangguk. Dari ingatan para anggota kelompok angin musim gugur, Ye Tianfei mengetahui bahwa alam rahasia Yang Ming adalah alam rahasia yang relatif terkenal di kekosongan ke-6, yang akan dibuka setiap 300 tahun sekali. Konon, alam rahasia Yang Ming ditinggalkan oleh Raja Yang Ming yang terkenal di zaman dahulu. Raja Yang Ming dikenal sebagai yang terbaik di dunia pada suatu masa di zaman dahulu. Ia pernah mendominasi suatu era dan tak terkalahkan. Alam rahasia Yang Ming kemungkinan besar adalah gua tempat Raja Yang Ming berlatih dalam pengasingan selama hidupnya. Tidak hanya terdapat energi yang melimpah dan hukum yang canggih di dalam gua, tetapi juga terdapat harta karun di mana-mana dan berbagai warisan yang cemerlang. Konon, semasa hidupnya, Raja Yang Ming telah lama mencari warisan berbagai aliran seni bela diri di dunia. Setelah Raja Yang Ming meninggal, warisan seni bela diri tersebut mungkin tertinggal di alam rahasia Yang Ming, sehingga alam rahasia Yang Ming merupakan tempat yang menarik. Namun, tidak semua orang bisa memasuki alam rahasia Yang Ming. Hanya makhluk muda yang berusia di bawah 300 tahun yang bisa masuk. Jika Anda berusia lebih dari 300 tahun, Anda akan ditolak, terutama makhluk yang berusia lebih dari 300 tahun dan memiliki kekuatan yang relatif kuat. Jika Anda memaksa masuk, itu akan menyebabkan ruang di dalam alam rahasia Yang Ming menjadi tidak stabil, atau bahkan kehancuran skala besar, dan akhirnya menghancurkan seluruh alam rahasia. Hal seperti itu pernah terjadi di zaman dahulu kala. Ada beberapa makhluk kuat berusia lebih dari 300 tahun yang mencoba menerobos alam rahasia Yang Ming. Akibatnya, alam rahasia Yang Ming bereaksi dengan keras, terus-menerus meletus dengan segala macam niat membunuh yang mengerikan, menyerang makhluk-makhluk itu, dan juga mengaktifkan fungsi penghancuran diri. Beruntungnya, di saat kritis tersebut,
para pemimpin puncak beberapa negara adik kuasa di kekosongan ke-6 mengambil tindakan dan mengusir makhluk-makhluk yang memaksa masuk, dan akhirnya alam rahasia Yang Ming pun dapat terpelihara. Sejak saat itu, tidak ada makhluk berusia lebih dari 300 tahun yang memasuki alam rahasia Yang Ming. Tuan Ye, dengan kekuatan dan bakat Anda pasti akan memperoleh banyak keuntungan dengan memasuki alam rahasia Yang Ming, jadi Anda benar-benar harus masuk dan melihatnya. Mari kita masuk bersama-sama, kata Qin Xiaoyu. Setiap pasukan akan mengorganisasi keturunan mudanya untuk menjelajahi alam rahasia Yang Ming bersama-sama. Keluarga Qinmu pasti akan mengirimkan sejumlah besar keturunan muda. Sebagai keturunan keluarga Qin, tidak pantas bagimu untuk mengikutiku alih-alih mengikuti tim ekspedisi keluarga Qin, kan? Ye Tianfei mengerutkan kening lalu berbicara. Jika aku kembali sekarang, mereka tidak akan membiarkanku memasuki alam rahasia Yang Ming. Sebaliknya, mereka akan segera memaksaku menikahi si Mahao. Bukankah itu seperti melompat ke dalam lubang api? Tuan Ye, aku tidak punya pilihan lain sekarang. Aku hanya bisa mengikutimu. Qin Xiaoyu memohon. Terserah kamu. Ye Tianfei tidak punya pilihan selain mengangguk. Bagaimanapun, mereka datang dari Void ke-8 bersama-sama dan telah bersama selama beberapa waktu. Dia tidak mungkin bersikap begitu kejam hingga mengusirnya. Tuan Ye, Anda sangat baik. Qin Xiaoyu tidak dapat menahan kegembiraannya saat melihat Ye Tianfei mengangguk. Dalam benaknya, Ye Tianfei sekarang adalah pendukung terbesarnya. Ayo kita pergi ke kelompok dunia kuno sekarang dan menunggu alam rahasia Yang Ming terbuka, kata Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei dan Qin Xiaoyu menuju ke arah kelompok dunia kuno. Sepanjang jalan, Anda dapat melihat banyak makhluk muda menuju ke arah kelompok dunia kuno. Jelas, mereka akan memasuki alam rahasia Yang Ming. Alam rahasia Yang Ming dibuka setiap 300 tahun sekali. Setiap kali dibuka, ia menarik banyak anak muda untuk masuk. Dapat dikatakan bahwa pembukaan alam rahasia Yang Ming adalah acara besar bagi kaum muda di Void ke-6. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei dan Qin Xiaoyu tiba di kelompok dunia kuno. Kelompok dunia kuno sangat ramai selama periode ini, dengan banyaknya makhluk muda yang bermunculan. Beberapa monster muda yang terkenal juga muncul, membuat semua orang terkagum-kagum. Lihat, itu Tuan Sun Ruyu yang legendaris. Dia benar-benar seanggun namanya. Tiba-tiba terjadi keributan di bagian depan, lalu sebuah pesawat luar angkasa yang cantik terlihat lewat. Di tengah pesawat luar angkasa itu duduk seorang pemuda tampan dan bersemangat, melambaikan kipas lipat di tangannya dan dengan senyum menawan di wajahnya. Ada lusinan dewa di pesawat luar angkasa yang melayani pria muda yang tampan ini, dan 2/3 dari dewa-dewa itu adalah wanita cantik. Konon, Tuan Muda Sun kini telah mencapai alam dewa virtual tingkat menengah, tetapi ia pernah bertarung melawan dewa virtual tingkat tinggi dan tidak pernah kalah. Ini berarti bahwa Tuan Muda Sun kini setara dengan dewa virtual tingkat tinggi. Ia memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, dan keluarga Sun di belakangnya adalah keluarga kuno dan kelas 1 di kehampaan kita. Seseorang di dekatnya berbisik, dan nadanya tidak dapat menyembunyikan rasa iri dan kerinduannya. Dasar Sun Ruyu. Menurutku, dia jauh lebih rendah darimu, Tuan Ye. Qin Xiaoyu berdiri di samping Ye Tianfei, menatapnya. Lihat, Putri Taiping dari dinasti Tianhao juga ada di sini. Tiba-tiba seseorang berteriak kaget dari arah lain. Kemudian, sebuah kereta klasik dan elegan muncul di kehampaan di arah itu, dan 2 kuda dewa bersayap menarik kereta di depan. 2 ekor kuda dewa menarik kereta ke udara, dan tirai kereta tergulung. Seorang wanita cantik dalam balutan gaun istana muncul di hadapan semua orang, anggun dan cantik tak terlukiskan. Putri Taiping ini adalah salah satu talenta muda yang terkenal di Void ke-6 kita. Konon, ibunya adalah keturunan dinasti Roda Emas di zaman dahulu. Setelah dia menikah dengan dinasti Tianhao, itu setara dengan pernikahan antara 2 dinasti, dan akhirnya melahirkan Putri Taiping. Putri Taiping lahir dengan bakat luar biasa dan kekuatannya jauh melampaui teman-temannya. Bagaimana menurutmu, apakah dia cantik? Qin Xiaoyu memperhatikan bahwa tatapan Ye Tianfei sedang menatap Putri Taiping, dan segera mulai memperkenalkannya. Keturunan dinasti Roda Emas. Ketika Ye Tianfei mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh dan menatap Putri Taiping 2 kali lagi.
Karena Ye Tianfei pernah bertemu dengan sisa jiwa seorang putri kuno dari dinasti Roda Emas di saluran reinkarnasi di kekosongan ke-8, dan juga mewarisi beberapa keterampilan dari dinasti Roda Emas. Li Changqing, putra suci sekte Tianjian, juga ada di sini. Dia adalah jenius muda terbaik di dunia kita. Daya tarik alam rahasia Yang Ming begitu besar sehingga bahkan seorang jenius muda terbaik pun ada di sini. Tiba-tiba seseorang berseru. Kemudian semua orang melihat ribuan aura pedang cemerlang bermekaran di kehampaan di kejauhan. Seorang pemuda berjalan di udara, dan sinar pedang tajam tak berujung menggeliat di ruang di sekitar badannya. Ada juga bayangan pedang raksasa di bawah kakinya, menopang badannya dan berguling ke depan. Kemanapun bayangan pedang raksasa itu pergi, ia langsung membelah ruang di depannya, meninggalkan celah ruang gelap. Sekte Tianjian adalah sekte yang berfokus pada ilmu pedang. Sekte ini seharusnya menjadi kekuatan dengan ilmu pedang paling maju di Void ke-6 kita. Qin Xiaoyu melihat Ye Tianfei memperhatikan putra suci dari sekte Tianjian dan segera berkata kepada Ye Tianfei. Sebenarnya, Ye Tianfei sudah mengetahui apa yang dikatakan Qin Xiaoyu dari ingatan para anggota grup Kui Feng itu. Dulu aku sangat iri dengan para jenius muda ini, tetapi sekarang aku merasa bahwa para jenius muda ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Anda, Tuan Ye. Kata Qin Xiaoyu kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei tersenyum sedikit. Ye Tianfei tentu tidak akan membandingkan dirinya dengan bakat-bakat muda tersebut, karena dengan kekuatan dan pengalaman yang dimiliki Ye Tianfei, ia sudah tidak berminat lagi untuk bersaing dengan rekan-rekannya. Lihat, orang-orang dari keluarga Sima juga ada di sini. Sima Jie, Sima Wu, Sima Kai, Sima Yan, mereka semua adalah yang terbaik dari generasi muda keluarga Sima. Meskipun keluarga Sima bukanlah kekuatan teratas di kehampaan kita, generasi muda keluarga Sima benar-benar berbakat dan makmur. Tampaknya keluarga ini akan menjadi semakin kuat di masa depan dan tidak boleh diremehkan. Tiba-tiba sekelompok orang memasuki kelompok dunia kuno, yang segera menarik banyak diskusi. Ayo cepat pergi. Raut wajah Qin Xiaoyu langsung berubah saat melihat anggota keluarga Sima dari kejauhan. Ia berbicara kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara, lalu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei dan Qin Xiaoyu memasuki dunia biasa, menemukan tempat yang tenang, dan menunggu pembukaan alam rahasia Yang Ming. Jika kau tidak ingin mengungkapkan identitasmu, aku punya jimat tembus pandang di sini yang mungkin berguna untukmu. Ye Tianfei berkata kepada Qin Xiaoyu, lalu mengeluarkan selembar kertas jimat dan menyerahkannya kepada Qin Xiaoyu. Ini hal yang bagus. Hebat, dengan jimat tembus pandang ini, aku tidak akan takut orang-orang itu menemukanku. Setelah Qin Xiaoyu mengetahui fungsi jimat tembus pandang, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia segera mengaktifkan jimat tembus pandang, dan energi misterius segera menutupi badannya. Selama kamu tidak mengungkapkan identitas aslimu, bahkan dewa virtual tingkat tinggi pun mungkin tidak dapat melihat wajah aslimu. Kata Ye Tianfei ringan. Tuan Ye, terima kasih banyak. Qin Xiaoyu sangat gembira. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah bendera formasi, mendirikan ruang formasi kecil, memasuki ruang formasi kecil, lalu memasuki menara hantu, dan mulai berlatih dalam pengasingan. Qin Xiaoyu juga mengikuti Ye Tianfei ke menara hantu. Ini adalah senjata ajaib waktu yang sangat canggih. Ada perbedaan waktu yang sangat besar antara waktu di sini dan dunia luar. Senjata ajaib seperti itu benar-benar langka di dunia. Qin Xiaoyu memasuki menara hantu dan dengan cepat menemukan perbedaan waktu antara bagian dalam dan luar menara hantu. Dia tidak bisa tidak memujinya. Kekuatan keseluruhan dari kekosongan ke-6 jauh lebih kuat daripada kekosongan ke-8. Yang terkuat di kekosongan ke-8 seharusnya adalah dewa virtual tingkat tinggi. Dan di kekosongan ke-6 ini, ada banyak dewa sejati, dan mungkin bahkan lebih kuat. Dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin tidak dapat mengalahkan dewa sejati jika aku bertemu dengannya. Kam Guardian adalah salah satu kekuatan terkuat di kekosongan ke-6, jadi pasti ada dewa sejati di Kam Guardian, dan aku memperkirakan ada cukup banyak dari mereka. Ye Tianfei duduk bersila di menara pantom, berpikir dalam hati. Jadi bagiku saat ini, yang terpenting adalah meningkatkan wilayah kekuasaan dan kekuatanku, kalau tidak aku tidak akan punya modal untuk melawan kubu Guardian. Kekuatan adalah yang terpenting setiap saat. Ye Tianfei berkata dengan lembut.
Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan mulai berlatih. Pada saat yang sama, beberapa klon Ye Tianfei terus memurnikan pil di Menara Hantu, memurnikan sejumlah besar pil ajaib. Pil ajaib ini secara khusus disempurnakan oleh Ye Tianfei sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Beberapa digunakan untuk memperkuat badan, beberapa digunakan untuk meningkatkan energi ilahi, beberapa digunakan untuk mengolah energi jiwa, dan beberapa digunakan untuk mengolah energi mental. Sebagai seorang alkemis ilahi, Ye Tianfei tentu pertama-tama akan memastikan bahwa ia memiliki ramuan yang ia butuhkan untuk kultivasinya. Ketika Ye Tianfei berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu, puluhan dewa dengan wajah marah berdiri di sekitar altar teleportasi tempat Ye Tianfei dan Qin Xiaoyu diteleportasi sebelumnya. Lebih dari selusin orang dari grup Kui Feng kita terbunuh di istana ini. Siapa yang melakukannya? Seorang pria kuat setengah baya dengan janggut besar berdiri di tengah berkata dengan marah dengan wajah muram. Kapten, mereka yang terbunuh bertanggung jawab untuk memburu si kutu kupret kecil dari keluarga Qin, dan ada selusin orang lainnya juga. Total lebih dari 30 orang diperintahkan untuk memburu si kutu kupret kecil dari keluarga Qin secara diam-diam. Kemudian saya mendengar dari mereka bahwa si kutu kupret kecil itu telah pergi ke kehampaan lain melalui altar teleportasi ini. Lebih dari selusin dari kami juga mengikuti menggunakan altar teleportasi ini, tetapi tidak ada berita yang dikirim kembali. Sehari yang lalu, ketika kami datang ke sini untuk memeriksa, kami menemukan bahwa semua orang yang menjaga altar teleportasi telah terbunuh. Seorang anggota kelompok angin musim gugur menjawab. Mungkinkah si kutu kupret kecil dari keluarga Qin itu berteleportasi kembali ke sini dari kehampaan dan membunuh orang-orang kita? Anggota lainnya berspekulasi. Tidak mungkin. Sejauh yang aku tahu, kutu kupret kecil dari keluarga Qin itu hanya berada di level dasar dewa virtual. Meskipun dia dianggap jenius muda, sangat mustahil baginya untuk membunuh begitu banyak orang dari grup Kui Feng kita, karena 5 dari mereka yang menjaga altar teleportasi di grup Kui Feng kita adalah dewa virtual tingkat menengah. Seseorang segera menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau bukan si kutu kupret kecil dari keluarga Qin itu, lalu siapa yang melakukannya? Kata kapten di tengah sambil menggertakkan giginya. Kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan menemukan pembunuhnya. Tidak peduli siapa dia, karena dia telah membunuh seseorang dari grup Kui Feng kita, dia harus membayar harga yang sesuai. Kata kapten dengan dingin. Jangan khawatir, kapten. Kami pasti akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Para anggota kelompok angin musim gugur di dekatnya berkata satu demi satu. Kapten, altar teleportasi ini mengarah ke kehampaan lain, dan kudengar bahwa kehampaan itu mungkin adalah kehampaan ke-8 yang terlemah dalam legenda. Mengapa kita tidak pergi ke kehampaan ke-8 dan melihatnya? Aku yakin bahwa dengan kekuatan kita, kita pasti bisa lebih unggul dari kehampaan ke-8. Ketika saatnya tiba, kita akan menjadi raja di sana dan menjarah sumber daya kultivasi dari kehampaan itu. Seorang anggota grup Kui Feng tiba-tiba berkata kepada kapten. Benar sekali, kapten. Meskipun kekuatan keseluruhan dari kekosongan ke-8 relatif lemah, bagaimanapun juga, itu tetaplah kekosongan. Pasti ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Sebaiknya kita pergi ke sana dan mencari dengan saksama. Kita pasti akan mendapatkan hasil panen yang baik. Anggota lain dari kelompok angin musim gugur juga setuju. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke Void ke-8 dan melihatnya. Sang kapten juga sedikit tergoda. Kelompok Kui Feng biasanya melakukan hal-hal seperti merampok rumah, mengumpulkan uang, dan menghilangkan bencana bagi orang lain. Merampok dan menjarah sumber daya kultivasi adalah hal yang paling mereka kuasai. Jadi di bawah kepemimpinan kapten, hanya 3 atau 4 anggota yang tersisa untuk menjaga altar teleportasi, dan semua anggota lainnya berdiri di altar pengajaran, ingin pergi ke kekosongan ke-8. Namun, para anggota Autumn Wind Group mencoba berbagai cara dan sarana tetapi gagal mengaktifkan altar teleportasi. Selain itu, beberapa formasi pelindung di altar teleportasi terpicu, yang mengejutkan mereka dan membuat mereka terlempar. Mereka semua dalam keadaan sangat malu. Kutu kupret. Seseorang merusiak formasi ini belum lama ini, dan kita tidak bisa menggunakannya sama sekali. Sang kapten akhirnya menyadari hal ini dan mulai mengumpat karena frustrasi. Orang yang mengubah formasi itu pastilah orang yang membunuh anggota kelompok Kui Feng kita. Mari kita selidiki segera untuk mencari tahu siapa pelakunya.
Tunggu saja, kelompok Kui Feng kita akan membuatnya membayar harganya. Wajah kapten itu sangat muram, dan dia berbicara kata demi kata. Di kelompok dunia kuno, tanggal pembukaan alam rahasia Yang Ming semakin dekat, dan jumlah makhluk muda yang datang ke kelompok dunia kuno juga meningkat. Semua orang siap bertempur dan menggosok tangan mereka, berharap untuk mendapatkan keuntungan yang baik dalam petualangan mendatang di alam rahasia Yang Ming, dan bahkan melambung ke langit dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Karena menurut legenda, dalam ekspedisi sebelumnya ke alam rahasia Yang Ming, banyak makhluk muda memperoleh harta karun dan warisan ajaib. Setelah keluar, kekuatan mereka meningkat pesat, mengubah takdir mereka dan mendominasi seluruh kehampaan. Di Menara Hantu, Ye Tianfei masih berlatih dalam pengasingan. Aku ingin tahu kapan aku bisa menembus ke tingkat dewa virtual yang lebih tinggi. Ye Tianfei berpikir dalam hati sambil melihat energi ilahi yang mengalir deras di badannya. Meskipun Ye Tianfei sekarang memiliki kekuatan untuk bertarung melawan dewa virtual yang sempurna, Ye Tianfei tahu dalam hatinya bahwa peningkatan wilayahnya sangat penting, yang terkait dengan apakah ia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Ye Tianfei memberikan beberapa pil ajaib kepada Qin Xiaoyu. Setelah Qin Xiaoyu memurnikannya, efeknya langsung terasa dan kekuatannya meningkat pesat. Pil ajaib yang diberikan Guru Ye kepadaku ini sangat berguna. Jika aku memiliki lebih banyak pil, mungkin tidak akan lama lagi aku bisa menerobos dan menjadi dewa virtual tingkat menengah. Qin Xiaoyu sangat gembira karena dia merasakan energi ilahi dalam badannya meningkat pesat. Tuan Muda Ye sangat baik padaku. Jika dia tidak menyelamatkanku sebelumnya, aku mungkin telah jatuh ke tangan grup Kui Feng dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Sekarang Tuan Muda Ye memberiku pil ajaib yang berharga ini. Qin Xiaoyu berkata dalam hatinya, jika si Mahao setengah sebaik Tuan Ye, mungkin aku akan menikahinya. Tiba-tiba, pikiran ini terlintas di benak Qin Xiaoyu. Apa yang sedang kupikirkan? Memikirkan hal ini, wajah Qin Xiaoyu memerah dan jantungnya berdetak lebih cepat. Alam rahasia Yang Ming akan segera terbuka, ayo kita keluar. Pada saat ini, Qin Xiaoyu menerima transmisi suara Ye Tianfei, dan saat berikutnya dia diteleportasi oleh Ye Tianfei menjauh dari Menara Hantu dan keluar. Ayo pergi. Ye Tianfei menyingkirkan Menara Hantu dan melangkah pergi, diikuti oleh Qin Xiaoyu yang tergesa-gesa. Tidak lama setelah itu, Ye Tianfei dan Qin Xiaoyu memasuki dunia yang relatif besar di kelompok dunia kuno. Pintu masuk dan keluar alam rahasia Yang Ming ada di dunia ini. Saat ini, dunia ini sudah penuh dengan orang, kebanyakan anak muda. Kerumunan itu melonjak, dan semua orang bergegas menuju suatu tempat di dunia ini. Ye Tianfei dan Qin Xiaoyu mengikuti di antara kerumunan. Ye Tianfei dan Qin Xiaoyu keduanya telah mengubah penampilan dan aura jiwa mereka. Ye Tianfei bukan dari kehampaan ini, jadi tentu saja dia tidak perlu khawatir dikenali oleh orang lain. Qin Xiaoyu menggunakan jimat tembus pandang yang diberikan Ye Tianfei untuk mengubah penampilannya. Penampilan dan jiwanya yang sebenarnya telah disembunyikan dengan ketat. Apa yang terjadi? Alam rahasia Yang Ming dulunya terbuka untuk siapa saja, tetapi sekarang hanya anak-anak dari kekuatan besar yang bisa masuk. Orang lain yang ingin masuk harus membayar begitu banyak kristal dewa, bukankah ini memanfaatkan kemalangan seseorang? Tiba-tiba, kerumunan di depan menjadi gelisah, dan banyak orang mulai mengumpat. Saya melihat sebuah pintu perunggu tinggi berdiri di kehampaan di hadapanku, memancarkan napas waktu dan ruang kuno, dan pintunya tertutup. Ada sebuah plakat di atas gerbang perunggu dengan 3 karakter kuno yang ditulis dengan gaya flamboyan, Alam Yang Ming. Gerbang perunggu ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Yang Ming, yang muncul di sini belum lama ini. Munculnya pintu perunggu ini berarti alam rahasia Yang Ming akan segera terbuka. Pada saat ini, gerbang alam rahasia Yang Ming sebenarnya dijaga ketat oleh sejumlah besar orang, dan tidak seorang pun yang diizinkan mendekat. Ini keterlaluan. Apakah kubu Guardian ingin menguasai alam rahasia Yang Ming? Sejak zaman dahulu, alam rahasia Yang Ming telah menjadi milik seluruh kehampaan, dan semua anak muda dapat memasukinya. Sekarang kubu Guardian telah mengumumkan bahwa hanya anak muda dari kekuatan yang kuat yang dapat memasukinya, dan orang lain yang ingin masuk harus membayar sejumlah besar kristal dewa, atau sejumlah harta lainnya yang sesuai. Ini jelas perampokan, sungguh tidak masuk akal. Kubu Guardian memang ambisius. Mereka ingin menjadi musuh seluruh kehampaan kita. Itu tidak dapat ditoleransi.
Pada saat ini, kerumunan menjadi semakin gelisah, dan banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Apakah mereka orang-orang dari kubu penjaga? Ye Tianfei menatap orang-orang yang mengelilingi gerbang alam rahasia Yang Ming dan tatapannya berubah dingin. Ye Tianfei tahu bahwa ia dan kubu penjaga ditakdirkan berada dalam hubungan hidup dan mati, jadi Ye Tianfei memiliki niat membunuh yang kuat terhadap orang-orang di kubu penjaga. Ketika Ye Tianfei mengira kamp penjaga akan kembali ke Void ke-8 cepat atau lambat dan memulai pembantaian yang mengerikan, dia ingin menghancurkan kamp penjaga. Semuanya, aku baru saja tiba. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa kamp penjaga mengepung gerbang alam rahasia Yang Ming dan tidak membiarkan yang lain mendekat? Pada saat ini, beberapa orang yang baru saja tiba di kerumunan bertanya. Semua ini adalah ulah kubu Guardian. Kubu Guardian mengirim orang untuk mengepung gerbang alam rahasia Yang Ming agar tidak ada yang mendekat, dan mengumumkan daftar pasukan utama. Hanya anak muda dari pasukan utama dalam daftar ini yang dapat memasuki alam rahasia Yang Ming dengan bebas. Mereka yang tidak termasuk dalam pasukan utama ini harus membayar 200.000 kristal dewa utama jika mereka ingin memasuki alam rahasia Yang Ming. Jika tidak, mereka tidak akan diizinkan masuk. Seseorang di dekatnya menjawab, "Apa? 200.000 kristal dewa utama? Apakah kubu Guardian tergila-gila pada uang? Berapa banyak anak muda yang bisa menghasilkan 200.000 kristal dewa utama?" Mendengar ini, mereka yang baru saja tiba tercengang di tempat, dan kemudian mulai mengutuk. Lama-kelamaan semakin banyak anak muda yang mengumpat dan suasana menjadi panas. Semuanya, diamlah dan dengarkan baik-baik. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpenampilan biasa tiba-tiba muncul di depan gerbang alam rahasia Yang Ming, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tatapan dingin di matanya, dan dia berbicara perlahan. Suara lelaki tua itu tidak terdengar keras, namun suaranya terdengar sampai ke lautan jiwa semua orang, bergemuruh, dan jiwa banyak anak muda pun terguncang, mereka ketakutan, dan hampir pingsan. Dalam sekejap, kebanyakan orang terdiam. Ini adalah dewa sejati, dan kemungkinan besar dewa sejati tingkat menengah. Seseorang tak dapat menahan diri untuk berbisik. Dewa sejati memang sangat kuat. Ye Tianfei berkata dalam hatinya saat dia melihat lelaki tua yang sedang berbicara. Ini adalah pertama kalinya Ye Tianfei bertemu langsung dengan dewa sejati, dan itu adalah dewa sejati tingkat menengah. Semuanya, peraturan untuk memasuki alam rahasia Yang Ming telah diumumkan. Jika kalian ingin masuk, kalian harus mengikuti peraturan. Siapapun yang berani melanggar peraturan akan dibunuh tanpa ampun. Orang tua itu melihat seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi tenang, ekspresinya sedikit tenang, dan dia berbicara dengan keras. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan palu tak kasat mata, menghantam ruang dengan keras dan membuat dunia bergetar hebat. Saat ia terus berbicara, dunia terus berguncang dan bergetar hebat, membuat kebanyakan orang merasa pusing dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Semua orang paham bahwa lelaki tua di kubu penjaga itu sedang mencoba membangun otoritasnya. Tetapi alam rahasia Yang Ming ini bukan milik kubu pelindungmu, melainkan milik seluruh kehampaan. Selama ini, setiap kali alam rahasia Yang Ming dibuka, semua orang dapat masuk dengan bebas. Mengapa kita harus mengikuti aturan kubu pelindungmu sekarang? Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, meskipun tidak ada yang berani mengumpat dengan keras, masih banyak orang di kerumunan yang berbisik-bisik untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap, dan dia mengulurkan tangannya dan meraih ke udara. Seketika, 5 pemuda di kerumunan itu pun tersangkut di udara oleh daya hisap yang mengerikan dan jatuh di depan lelaki tua itu. Siapapun yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh Kamp Guardian kami akan dieksekusi. Kata-kata lelaki tua itu sangat dingin. Bang, bang, bang. Badan kelima pemuda itu meledak pada saat yang sama, berubah menjadi kabut darah, dan badan serta jiwa mereka hancur. Silakan bunuh semua orang yang datang bersama mereka, kata lelaki tua itu dengan dingin. Seketika, puluhan dewa virtual yang sempurna bergegas keluar dari kamp penjaga, menyerbu kerumunan dan mulai membunuh orang. Semua orang yang datang bersama kelima pemuda itu meninggal seketika, termasuk majikannya, keluarga, sahabat, dan rekanannya. Melihat pemandangan ini, sebagian besar orang menunjukkan ekspresi ngeri. Jika masih ada yang tidak puas, silakan berdiri sekarang. Lelaki tua itu perlahan mengamati kerumunan dengan mata dingin dan berbicara.
Ketika mereka bertemu dengan tatapan membunuh dari lelaki tua itu, sebagian besar orang dengan cepat menundukkan kepala. Tidak ada yang berani berdiri dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka, karena semua orang tahu bahwa di Void ke-6, Kubu Guardian adalah salah satu negara adikuasa yang paling kuat dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Karena tidak ada yang berani melawan, berarti semua orang setuju. Nah, mulai sekarang, kita harus mengikuti aturan Camp Guardian kita. Jika ada yang berani melanggarnya, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Bukan hanya orang-orang yang melanggar aturan akan dihukum, tetapi keluarga, kerabat, dan teman-teman mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban dan didakwa. Orang tua itu melihat ekspresi ngeri di wajah semua orang, tersenyum puas, dan berbicara perlahan. Setelah mengatakan ini, sosoknya perlahan menghilang dan bersembunyi di ruang terdekat. Melihat ke tempat di mana lelaki tua itu menghilang, banyak sekali orang yang merasa sangat marah dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Karena dia telah memprovokasi Kubu Guardian, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga keluarga, kerabat, dan teman-temannya di sekitarnya mungkin akan terlibat. Biayanya terlalu tinggi. Tentu saja, masih banyak sekali orang yang diam-diam berkomunikasi satu sama lain dan bersama-sama mengutuk Kubu Guardian. Tampaknya kamp penjaga di kehampaan ini memiliki gaya yang mirip dengan kamp penjaga di kehampaan ke-8 kita. Ye Tianfei memperhatikan dan berkata pada dirinya sendiri. Ini sangat bagus. Apa yang dilakukan para pelindung pasti membuat banyak pasukan tidak puas. Meskipun mereka tidak mengungkapkannya di permukaan, mereka pasti memiliki niat untuk berkonfrontasi secara rahasia. Ini akan membantuku menyatukan berbagai kekuatan di kekosongan ini untuk menghadapi kubu pelindung. Ye Tianfei menatap dingin ke arah orang-orang dari kubu pelindung yang mengepung gerbang alam rahasia Yang Ming, dan dia diam-diam menghitung dalam hatinya. 200.000 kristal dewa, bukankah itu terlalu banyak? Kami memiliki lebih dari selusin anak muda di keluarga Qi yang ingin masuk. Bukankah itu berarti mereka harus membayar lebih dari 2 juta kristal dewa? Itu sama saja dengan menghabiskan simpanan keluarga Qi kami. Kami di Sekte Qing yang awalnya ingin mengirim puluhan murid muda ke alam rahasia Yang Ming untuk menjelajah, tetapi sekarang tampaknya Sekte Qing yang kami tidak dapat mengumpulkan begitu banyak kristal dewa untuk mengirim puluhan murid masuk, jadi kami harus memilih sebagian dari mereka untuk masuk. Orang-orang dari banyak kekuatan menghela nafas tak berdaya. Awalnya, kekuatan ini berencana untuk mengirim sekelompok keturunan muda ke alam rahasia Yang Ming untuk pelatihan dan eksplorasi. Tetapi sekarang setiap orang yang masuk harus membayar 200.000 kristal ilahi utama, yang jelas tidak terjangkau. 200.000 kristal dewa utama, bahkan jika kita menjual semua aset keluarga Li kita mungkin tidak dapat mengumpulkan jumlahnya. Apakah ini berarti bahwa anak-anak dari keluarga Li kita tidak memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia Yang Ming kali ini? Geng Baisa kita hanyalah sekte kecil. 200.000 kristal dewa utama setara dengan pendapatan geng Baisa kita selama lebih dari setengah tahun. Selain itu, alam rahasia Yang Ming akan segera dibuka, dan waktu hampir habis. Tidak ada kesempatan untuk kembali ke markas untuk mengumpulkan uang. Tampaknya geng Baisa kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi alam rahasia Yang Ming kali ini. Kami berharap bahwa generasi muda geng Baisa kita akan mendapatkan sesuatu dari memasuki alam rahasia Yang Ming, dan kemudian meningkatkan kekuatan geng Baisa kita secara keseluruhan. Sekarang tampaknya tidak ada harapan. Banyak kekuatan kecil tidak dapat mengumpulkan 200.000 kristal dewa utama sekaligus, dan hanya bisa menghela nafas dan putus asa. Tuan Ye, saya sudah menghabiskan semua uang yang saya miliki dan hanya punya sedikit yang tersisa. Saya tidak mampu membeli 200.000 kristal dewa primer. Namun, saya belum menghabiskan pil dewa yang Anda berikan kepada saya. Pil-pil itu seharusnya bernilai ratusan ribu kristal dewa primer, bukan? Kata Qin Xiaoyu kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Aku sudah memilikinya di sini. Biarkan aku membantumu. Jawab Ye Tianfei. Dengan cara ini, Ye Tianfei harus membayar 400.000 kristal ilahi utama, atau harta lain yang bernilai sama. Meskipun Ye Tianfei sangat kaya, 400.000 kristal dewa utama bukanlah jumlah yang sedikit. Ye Tianfei masih merasa sedikit tertekan karena dia tahu bahwa dia akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya kultivasi di masa depan.
Belum lagi hal lainnya, sumber daya yang dibutuhkan binatang berkepala 9 di roda totem 9 istana untuk berlatih di masa mendatang akan menjadi jumlah yang sangat besar. Lihat, gerbang alam rahasia Yang Ming mulai bergetar. Tiba-tiba, banyak orang di kerumunan berseru, dan semua mata langsung tertuju ke gerbang perunggu. Benar saja, gerbang perunggu itu bergerak dan bergetar sedikit, dan aura misterius terpancar dari gerbang itu. Pada saat ini semua orang tahu bahwa pintu menuju alam rahasia Yang Ming akan segera terbuka. Sekitar setengah jam kemudian, gemuruh. Pintu perunggu itu tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara keras, dan kemudian di tengah suara-suara yang memekakkan telinga, pintu perunggu itu perlahan terbuka. Yang Ming Secret Realm telah resmi dibuka. Seseorang tak dapat menahan diri untuk berseru. Pertama, generasi muda dari berbagai kekuatan besar akan masuk. Orang tua yang sebelumnya berbicara di Camp Guardian muncul di hadapan semua orang lagi dan berbicara dengan keras. Seketika, sekumpulan demi sekumpulan anak muda dari berbagai kekuatan besar di kehampaan ini terbang ke udara dan bergegas menuju pintu masuk dan keluar alam rahasia Yang Ming. Berdasarkan peraturan perkemahan Guardian, keturunan muda dari pasukan besar ini dapat masuk dengan bebas tanpa membayar sepeser pun. Kekuatan besar ini sebenarnya tidak keberatan dengan aturan yang ditetapkan oleh kubu Guardian. Mungkinkah semua kekuatan besar di kekosongan ini tidak berani memprovokasi kubu Guardian? Ulat sutra naga bertanduk emas itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Saya pikir pasukan besar ini berharap kubu Guardian menetapkan aturan seperti itu, karena semakin sedikit orang yang masuk, semakin sedikit pula pesaingnya. Terus terang saja, pasukan besar ini egois. Jadi bagaimana mungkin mereka menentang aturan yang ditetapkan oleh kubu Guardian? Kata Hu Miao. Ya, apa yang dikatakan Hu Miao masuk akal. Kekuatan besar ini hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Mereka pikir aturan yang ditetapkan oleh kubu Guardian menguntungkan mereka, jadi tentu saja mereka tidak akan keberatan. Kata Hun Lao. Dasar sekumpulan kutu kupret egois. Pantas saja kubu Guardian bisa tumbuh dan berkembang dalam kekosongan ini. Kata ulat sutra naga bertanduk emas dengan marah. Qin Xiaoyu, apakah kamu di sini? Jika kamu sudah tiba, segera muncul dan ikuti anak-anak muda dari keluarga Qin kami. Pada saat ini, seorang pria parubaya terbang ke udara dan berteriak keras. Ini Paman Jiu. Dia bersekongkol dengan Qin Xiaoqian. Jangan biarkan dia menemukanku. Qin Xiaoyu terkejut ketika melihat pria parubaya itu dan segera bersembunyi di belakang Ye Tianfei. Jangan khawatir, dia tidak akan mengenalimu, kata Ye Tianfei. Pria parubaya itu memanggil lebih dari 10 kali, tetapi Qin Xiaoyu tidak menanggapi sama sekali. Dia tidak datang. Lelaki parubaya itu tak dapat menahan diri untuk berbisik. Baiklah, mari kita mulai generasi muda keluarga Qin yang akan masuk. Pria parubaya itu mengira Qin Xiaoyu belum datang, jadi dia berkata dengan keras. Saya melihat dengan mata kepala sendiri Qin Xiaoyu bergaul dengan seorang pria tampan. Dia telah mempermalukan keluarga Qin. Beraninya dia menunjukkan wajahnya di depan umum. Seorang wanita dari keluarga Qin berkata dengan nada jahat. Wanita ini adalah Qin Xiaoqian yang pernah ditemui Ye Tianfei sebelumnya. Sejumlah besar keturunan muda keluarga Qin bergegas memasuki gerbang perunggu. Setelah beberapa saat, semua anak muda dari pasukan yang kuat telah masuk. Baiklah, mulai sekarang, siapapun yang ingin masuk harus membayar 200.000 kristal dewa utama masing-masing. Kata lelaki tua dari kamp penjaga dengan keras. Jika kau tidak punya uang, pergi saja dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tatapan mata lelaki tua itu sedingin pisau dan sangat tajam. Ia melirik ke arah kerumunan dan menambahkan. Kerumunan itu terdiam sejenak. Kemudian beberapa orang maju untuk membayar kristal ilahi dan memperoleh kesempatan untuk memasuki alam rahasia Yang Ming. Kemudian semakin banyak orang mulai mengantre untuk membayar kristal suci tersebut. Semua orang paham bahwa tidak ada lagi yang bisa dikatakan saat ini. Kubu Guardian terlalu kuat, dan mereka yang ingin masuk harus membayar. Kesempatan untuk memasuki alam rahasia Yang Ming sangatlah langka. Tidak hanya anak muda saja, bahkan generasi tua yang kuat pun ingin memasuki alam rahasia Yang Ming untuk berpetualang jika mereka memiliki kesempatan. Oleh karena itu, setiap kekuatan yang mampu mengumpulkan kristal suci dalam jumlah yang cukup memilih untuk mengertakkan gigi, membayar uang, dan mengirim orang-orang muda mereka masuk.
Karena semakin banyak orang membayar kristal ilahi untuk memasuki alam rahasia Yang Ming, beberapa orang yang awalnya ragu-ragu dan menunggu-nunggu, mengertakkan gigi dan memilih untuk membayar. Ye Tianfei memimpin Qin Xiaoyu dan perlahan berjalan maju di antara kerumunan yang mengantri untuk membayar, dan akhirnya tiba di depan gerbang perunggu yang tinggi. Ye Tianfei mengeluarkan 400.000 kristal ilahi utama dan menyerahkannya kepada dewa dari kamp penjaga yang secara khusus bertanggung jawab mengumpulkan uang, dan kemudian berjalan ke gerbang perunggu bersama Qin Xiaoyu. Uangku tidak mudah diambil. Setelah aku keluar, jika aku bisa menemukan orang-orang ini, aku akan mendapatkannya kembali beserta bunganya. Sebelum memasuki gerbang perunggu, Ye Tianfei kembali menatap anggota kubu Guardian, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Setiap orang mendapat 200.000 kristal ilahi primer. Sejauh ini, ratusan orang telah membayar, dan lebih banyak orang mengantre untuk membayar. Dapat dibayangkan betapa mengejutkannya jumlah total kristal ilahi yang diterima oleh kubu Guardian. Jika jumlah kristal ilahi ini dapat direbut, itu akan menjadi keuntungan besar. Saat berikutnya, Ye Tianfei dan Qin Xiaoyu telah melewati gerbang perunggu dan memasuki alam rahasia Yang Ming. Yang tampak di depan matanya adalah daratan primitif yang penuh dengan suasana liar, dengan gunung-gunung yang bergelombang, hutan purba yang menutupi langit, dan raungan binatang buas yang menyeramkan satu demi satu. Di langit yang jauh, ada juga banyak burung besar yang terbang dengan sayap terbuka, melepaskan napas yang mengerikan. Energi di tempat ini sangat kaya dan maju sehingga membuatku merasa rileks dan nyaman, dan aku merasa lebih bersemangat. Jika aku bisa berlatih di sini, kecepatan latihannya pasti akan jauh lebih cepat, dan hukum di sini jelas jauh lebih maju daripada yang ada di luar. Qin Xiaoyu merasakan lingkungan di sekitarnya dan berteriak dengan berlebihan. Ini adalah wilayah kekuasaan Raja Yang Ming, dan mungkin saja ini adalah tempat di mana Raja Yang Ming berlatih dalam pengasingan di zaman dahulu. Energi dan hukum di sini tentu jauh lebih baik daripada yang di luar sana. Anda harus tahu bahwa Raja Yang Ming adalah orang kuat yang terkenal di zaman dahulu. Bagaimana mungkin tempat yang ia sukai bisa menjadi tempat yang buruk? Ye Tianfei merasakan lingkungan antara langit dan bumi di sekitarnya dan berbicara. Setelah memasuki alam rahasia ini, Ye Tianfei menemukan bahwa aliran kekuatan ilahi di badannya menjadi lebih lancar, dan 8 urat ilahi yang kacau di badannya mulai secara otomatis menyerap energi ilahi antara langit dan bumi di sekitarnya. Ini memang tempat yang bagus untuk beristirahat dan berkultivasi. Hun Lao tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Di mana orang-orang yang baru saja datang? Mengapa mereka semua pergi? Kemana mereka pergi? Qin Xiaoyu tiba-tiba berkata dengan bingung. Baru saja banyak orang yang terus-menerus masuk melalui gerbang perunggu, tapi sekarang saat aku melihat sekeliling, aku tidak melihat seorang pun. Pintu perunggu yang baru saja kita lewati seharusnya merupakan saluran transmisi ruang tidak langsung. Setelah masuk, kita akan diteleportasi ke lokasi berbeda di alam rahasia. Nanti, kita tentu akan bertemu dengan mereka yang masuk. Ye Tianfei memikirkannya dan secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Ayo pergi. Sekarang kita sudah di sini, kita tidak bisa membuang-buang waktu. Ayo kita jelajahi alam rahasia ini. Raja Yang Ming menindas seluruh era dan bahkan dikenal sebagai orang terkuat di dunia saat itu. Alam rahasia yang ditinggalkannya seharusnya mengandung banyak hal baik. Kata Ye Tianfei. Benar sekali, sekarang kita sudah di sini, kita tidak bisa membuang-buang waktu. Ayo mulai menjelajah dan berburu harta karun sekarang. Qin Xiaoyu juga bersemangat untuk mencoba. Mengikuti Ye Tianfei, dia merasa aman. Di Void ke-8, dia pernah mendengar legenda Ye Tianfei yang membunuh 10 dewa virtual yang sempurna. Dia tahu bahwa kecuali mereka bertemu dengan dewa sejati, tidak banyak orang yang akan menjadi lawan Ye Tianfei, dan seharusnya tidak ada dewa sejati di antara orang-orang muda yang memasuki alam rahasia ini. Begitu banyak tanaman obat, dan semuanya adalah tanaman ajaib. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei dan Qin Xiaoyu menemukan tanaman ajaib itu. Tanaman itu berkilau dan berkilauan. Qin Xiaoyu bersorak keras dan bergegas untuk memetik tanaman ajaib itu. Tidak ada seorang pun yang pernah menginjakan kaki di alam rahasia ini selama 300 tahun. Selama 300 tahun ini, ditambah dengan energi misterius yang kaya dan hukum yang maju di sini, sejumlah besar tanaman obat telah diproduksi. Ye Tianfei dan Qin Xiaoyu bergerak maju, terus-menerus memanen berbagai ramuan obat.
Tuan, aku di sini juga untuk membantumu. Hu Miao tidak tahan dengan kesepiannya dan langsung muncul. Siapa kamu? Qin Xiaoyu terkejut melihat Hu Miao. Hu Miao segera melangkah maju dan memperkenalkan dirinya kepada Qin Xiaoyu. Dalam sekejap, mereka berdua menjadi sangat dekat. Begitu mereka menemukan tanaman obat, mereka akan bergegas untuk memetiknya bersama-sama, tertawa dan bercanda. Suasana menjadi sangat ramai. Ulat sutra naga bertanduk emas juga bergegas keluar, dan dengan kepekaan klannya yang tajam terhadap harta karun, ia dengan cepat menemukan beberapa tanaman obat yang relatif tersembunyi tetapi sangat berharga. Lihat, gunung di depan dipenuhi tulang-tulang putih. Sungguh menakutkan. Apakah ada begitu banyaknya Wei yang Mahtei di sana? Tiba-tiba, Qin Xiaoyu menunjuk ke sebuah gunung putih besar di depan. Gunung ini menjulang tinggi dan menjulang ke langit. Sekilas, orang mungkin mengira gunung ini berwarna putih, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ternyata gunung ini sebenarnya ditutupi oleh lapisan tulang berwarna putih. Manusia, binatang buas, setan, monster. Bagaimana mungkin begitu banyak makhluk dari ras yang berbeda Mahtei di sini dan meninggialkan mahiyat mereka? Qin Xiaoyu memperhatikan dengan saksama lapisan tulang putih di gunung, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan wajah pucat dan suara gemetar. Meskipun jaraknya masih jauh, ada aura samar dan mengerikan menyebar, membuat orang takut untuk mendekat. Mari kita mengambil jalan memutar. Ye Tianfei melirik gunung yang dipenuhi tulang, mengerutkan kening, lalu berkata. Namun, pada saat ini, ada beberapa hal bagus di gunung. Lihat, tepat di puncak gunung, bunga-bunga putih itu seharusnya adalah bunga tulang dewa yang legendaris. Ini adalah bahan obat ajaib langka yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Seringkali, Anda tidak dapat membelinya bahkan jika Anda punya uang. Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba menunjuk ke puncak gunung putih dan berbicara. Ketika Ye Tianfei melihat, dia melihat beberapa bunga putih bermekaran di antara tumpukan tulang di puncak gunung. Meskipun bunga-bunga putih ini tumbuh di antara tumpukan tulang, mereka diselimuti lapisan cahaya dan hukum yang sangat sakral, dan memancarkan wangi yang mempesona. Yang lebih ajaib lagi adalah pada setiap bunga putih tersebut tampak ada seorang dewa berjubah putih yang duduk bersila, seakan-akan sedang beristirahat dengan mata terpejam, dan samar-samar dewa berjubah putih tersebut tengah melantunkan beberapa kitab suci kuno yang tidak jelas dan sulit diucapkan. Itu memang bunga tulang dewa yang legendaris. Hun Lao tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Bunga tulang dewa, kelihatannya sangat bagus. Baiklah, sekarang setelah aku menemukannya, aku akan pergi dan memetik beberapa. Ye Tianfei menatap bunga putih itu sejenak dan merasa bahwa bunga putih ini memang luar biasa. Bahkan ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao mulai memujinya, yang menunjukkan bahwa itu pasti sangat berharga, karena Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas keduanya memiliki standar yang sangat tinggi. Kamu tunggu aku di sini, aku akan naik sendiri. Ye Tianfei merasakan aura di gunung putih itu dan tahu bahwa gunung putih itu sangat berbahaya, jadi dia pun berbicara. Tuan, izinkan saya ikut dengan Anda. Jika kita menghadapi bahaya, saya dapat membantu kita mengatasinya bersama-sama. Kata Hu Miao, benar sekali. Kalau kita mau naik, kita semua harus pergi bersama-sama supaya kita bisa saling menjaga. Qin Xiaoyu pun mengangguk. Tidak perlu. Kalau aku saja tidak bisa mengatasi bahayanya, kamu pasti tidak bisa membantu. Kata Ye Tianfei langsung. Dengan kekuatan tempur Ye Tianfei saat ini, dia sudah bisa membunuh dewa virtual yang sempurna. Dia jauh lebih kuat dari Hu Miao, sedangkan Qin Xiaoyu bahkan lebih lemah. Gunung ini penuh dengan energi gelap, yang sangat cocok untukku. Biarkan aku ikut denganmu. Aku merasa pasti ada sesuatu di atas sana yang bisa sangat berguna bagiku. Kata Huang Sang. Baiklah, Tuan Huang, aku akan ikut denganmu. Ye Tianfei mengangguk setuju. Aku akan ikut denganmu. Jika kau menghadapi bahaya, aku bisa membantumu kabur. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Baiklah, kau ikut juga. Kata Ye Tianfei. Ye Tianfei tahu bahwa bakat spasial ulat sutra naga bertanduk emas memang sangat berguna untuk kabur. Ye Tianfei melangkah maju, melayang ke udara, dan menuju gunung putih di kejauhan. Hu Miao dan Qin Xiaoyu tetap di tempat mereka dan menunggu. Kali ini ketika dia datang ke Void ke-6,
Ye Tianfei tidak membawa Xiao Yao Shen bersamanya, karena Xiao Yao Shen hanyalah dewa void tingkat dasar. Dia percaya bahwa akan lebih bermanfaat baginya untuk meningkatkan kekuatannya jika dia tetap berada di void ke-8, jadi Ye Tianfei secara alami mengikutinya. Bagaimanapun, void ke-8 adalah wilayah Ye Tianfei. Dengan hubungan Ye Tianfei, dia pasti bisa berkembang di void ke-8. Ye Tianfei berjalan di udara, diikuti Huang Sang dan ulat sutra naga bertanduk emas di kedua sisi, dan dalam sekejap mereka tiba di depan Gunung Putih. Gemuruh, energi pembunuh yang mengerikan menyerbu ke arahnya, menyebabkan Ye Tianfei terdiam sejenak. Sebelum sampai di Gunung Putih ini, suhu turun ratusan kali dalam sekejap. Banyak es hitam putih yang keras menggantung di ruang sekitarnya, membuat orang merasa seolah-olah berdiri di gua es yang besar. Terlalu banyak nyawa yang mati di sini, jadi banyak energi jahat yang terkumpul. Kata Huang Sang. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan menggunakan kitab suci kuno 9 Yang. Sebuah bola cahaya emas besar muncul dari dantiannya dan melayang di atas kepalanya, memancarkan ribuan sinar cahaya emas yang menyilaukan, dan lautan api emas menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, roh-roh jahat yang bergejolak itu mulai mundur. Kitab suci kuno 9 yang dipraktikkan Ye Tianfei adalah seni bela diri yang paling yang dan kuat di dunia, dan sangat efektif dalam menangani energi-energi gelap ini. Ye Tianfei melangkah maju dan segera mencapai titik tengah gunung. Energi jahat dan hukum gelap di sini sangat berguna bagiku. Aku bisa mengubah energi dan hukum gelap ini menjadi energi hantu dan hukum hantu. Kata Huang Sang. Begitu dia selesai bicara, badan hantu hitam berkilau milik Huang Sang meledak dengan daya isap yang kuat, dan mulai memurnikan dan menyerap energi serta hukum gelap yang merasuki Gunung Putih itu. Namun, pada saat ini, gemuruh, seluruh gunung mulai bergetar hebat, lalu tiba-tiba sebuah tangan putih besar terjulur dari perut gunung dan meraih Ye Tianfei dan 2 orang lainnya. Apa ini? Ulat sutra naga bertanduk emas itu terkejut, lalu menyerang secara langsung, meninju dengan tinju emas, dengan energi ruang angkasa yang bergulung-gulung keluar dari tinju itu. Saat ulat sutra naga bertanduk emas mulai beraksi, ruang di depan mulai menjadi sangat tidak stabil, bergerak seperti gelombang air. Namun, telapak tangan putih itu terlalu kuat. Dengan sentuhan ringan, telapak tangan itu menghaluskan semua energi dan hukum spasial yang dilepaskan oleh ulat sutra naga bertanduk emas, memulihkan ruang menjadi stabil. Huang Sang memadatkan tangan hantu hitam besar dan menangkis telapak tangan putih itu, namun dengan keras, tangan hantu hitam yang dipadatkan Huang Sang langsung hancur berkeping-keping, dan terpaksa mundur berkali-kali. Jangan terlalu sombong. Wajah Ye Tianfei menjadi gelap. Dia melangkah maju dan meninju ke depan. Bayangan tinggi seorang kaisar muncul di belakangnya, menciptakan wilayah kekaisaran yang mengerikan. Pada saat yang sama, bayangan naga besar muncul dari tinju Ye Tianfei. Dengan suara keras, tinju naga langit milik Ye Tianfei meledakkan telapak tangan putih itu, mengubahnya menjadi serpihan energi putih di seluruh langit. Saat telapak tangan putih itu patah, seluruh gunung putih bergetar hebat sesaat, lalu kembali tenang. Ye Tianfei mendengus dingin dan melangkah menuju puncak gunung. Gunung ini memiliki peraturan larangan terbang yang sangat mengerikan, jadi Ye Tianfei hanya bisa mendarat di tengah gunung dan memanjat ke arah puncak gunung. Kalau tidak, Ye Tianfei akan mendarat langsung di puncak gunung. Energi yang tersisa dari tulang-tulang ini telah berfermentasi dalam jangka waktu yang lama dan telah berubah menjadi energi jahat yang kuat, yang sangat cocok untukku. Huang Sang berkata ketika dia melihat bahwa semua tulang ditutupi dengan lapisan energi putih pucat yang menakutkan. Dia menggunakan metode kultivasi hantu untuk menyerap energi jahat putih secara panik. Ye Tianfei memimpin dan melangkah menuju puncak gunung. Raungan, raungan, raungan. Tiba-tiba, segerombolan monster putih muncul di sekitar. Monster-monster putih ini tampak seperti guguk, tetapi mereka ditutupi bulu putih pucat yang panjang. Mereka lebih besar dari guguk biasa, dengan taring putih di mulut mereka, 2 mata merah terang, dan aura ganas yang menyeramkan. Ada juga lapisan kabut putih dingin yang menutupi permukaan badan mereka, yang membuat orang gemetar saat mereka mendekat. Begitu monster putih ini muncul, mereka menyerbu ke arah Ye Tianfei, Huang Sang, dan ulat sutra naga bertanduk emas dengan panik. Ye Tianfei sama sekali tidak ingin membuang waktu dengan monster-monster ini. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk.
Belati putih itu melesat keluar dan berubah menjadi cahaya putih. Belati itu melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Bang bang bang. Semua monster terbunuh dalam sekejap. Ada banyak manik-manik putih jahat di sini. Tiba-tiba, Huang Sang menemukan banyak manik-manik putih yang memancarkan udara dingin di antara tumpukan tulang putih di depannya. Dia tidak bisa menahan kegembiraan dan segera bergegas untuk mengumpulkan manik-manik putih itu. Namun, pada saat ini, seekor ular piton putih raksasa tiba-tiba muncul entah dari mana, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Huang Sang. Huang Sang begitu terkejut, lalu dengan cepat dia mengerahkan beberapa senjata sihir hantu untuk menghantam ular piton putih itu. Namun ular piton putih itu menjulurkan ekornya dan menyapu dengan ganas, menghalau semua senjata sihir hantu itu. Orang ini terlalu kuat, Huang Sang terkejut. Pada saat ini, cahaya putih menyala, dan Ye Tianfei telah mengendalikan belati putih untuk menebas ke depan, memotiong ular piton putih itu menjadi dua di tempat. Dengan suara keras, ular piton putih itu tiba-tiba meledak dan lenyap begitu saja. Aku merasa semua hal ini berasal dari energi jahat, kata Hun Lao tiba-tiba. Ya, semua makhluk yang kubunuh tadi berubah menjadi energi jahat dan kemudian menghilang bersama angin, seolah-olah mereka bukan daging dan darah. Ye Tianfei mengangguk setelah mendengarkan apa yang dikatakan Hun Lao. Mungkin ada beberapa hukum di gunung ini yang dapat mengubah energi jahat menjadi berbagai makhluk, dan kemudian menyerang para penyerbu. Tebak Hun Lao, itu mungkin. Ye Tianfei mengangguk, lalu mempercepat langkahnya dan bergegas ke puncak gunung. Huang Sang mengikuti Ye Tianfei, terus-menerus menyerap energi jahat dari gunung dan mengumpulkan manik-manik jahat putih yang tersebar di antara tumpukan tulang. Panennya cukup membuahkan hasil. Ulat Sutra Naga bertanduk emas mengikuti Ye Tianfei dan bekerja sama dengan Ye Tianfei untuk menghadapi berbagai makhluk aneh yang terus muncul di depan mereka. Makhluk-makhluk aneh itu semuanya berwarna putih. Setelah dihancurkan, mereka akan berubah menjadi energi jahat di seluruh langit dan kemudian menghilang bersama angin. Jika aku datang ke sini sendirian, aku pasti tidak akan mampu menghadapi berbagai bahaya di sini. Huang Sang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika melihat Ye Tianfei terus-menerus membunuh sekumpulan makhluk aneh berwarna putih di depannya. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei mencapai puncak gunung dan mengulurkan tangan untuk mengambil beberapa bunga putih. Gemuruh. Saat Ye Tianfei hendak meraih bunga-bunga putih itu, sebuah tangan putih besar tiba-tiba muncul, membawa energi jahat yang mengerikan dan meraih ke arah Ye Tianfei. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan belati putih itu melesat keluar, langsung memotiong tangan putih itu dan membuatnya meledak. Namun, lebih banyak telapak tangan putih segera muncul di sekelilingnya, dan setiap telapak tangan putih itu sangat besar, seperti awan putih yang membombardir Ye Tianfei dari berbagai arah. Tiba-tiba puncak gunung mulai mendidih, energi jahat putih tak berujung melonjak liar, dan setiap telapak tangan putih memiliki energi yang mencengangkan. Hati-hati, kata Ye Tianfei kepada Huang Sang dan ulat sutra naga bertanduk emas. Ye Tianfei mengendalikan belati putih itu, terus-menerus menebas satu demi satu telapak tangan putih, menyebabkannya meledak, namun segera lebih banyak lagi telapak tangan putih muncul di sekitarnya, terus-menerus melancarkan serangan. Sepertinya kita tidak bisa berlama-lama di puncak gunung ini. Kita harus segera pergi, kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Pada saat ini, Ye Tianfei dengan cepat memetik lusinan bunga putih. Ulat sutra naga bertanduk emas, Hun Lao, kalian berdua segera ubah ruang, dan mari kita pergi dari sini bersama-sama. Ye Tianfei menyadari bahwa jumlah telapak tangan putih yang muncul di sekitarnya semakin banyak, dan kekuatan serangan mereka semakin kuat. Dia tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya. Jika mereka terus bertarung seperti ini, dia tidak akan bisa bertahan cepat atau lambat. Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas segera menggunakan rahasia spasial mereka untuk mulai mendistorsi ruang di sekitar badan Ye Tianfei, dan kemudian secara paksa memindahkannya. Ye Tianfei juga menggunakan energi spasialnya untuk bekerja sama dengan Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas. Tak lama kemudian, ruang kecil tempat Ye Tianfei berada terpisah secara paksa dari posisi aslinya dan bergeser jauh ke samping, menyingkirkan banyak pohon palem putih. Kemudian Ye Tianfei segera melakukan langkah tertinggi 9 naga, mengambil 9 langkah berturut-turut dan bergegas menuruni gunung. Ketika Ye Tianfei meninggalkan puncak gunung,
Tangan putih yang banyak tadi berhenti di sana dan kemudian perlahan menghilang. Bunga tulang dewa ini sangat bagus. Setelah Ye Tianfei meninggalkan gunung, dia mengulurkan tangannya, dan puluhan bunga putih melayang di depannya. Karena ini pertama kalinya Ye Tianfei menemukan bunga tulang ilahi, dia sedikit penasaran, jadi dia tidak bisa tidak mempelajarinya sedikit. Meskipun bunga-bunga ini mekar di antara tumpukan tulang, mereka terlihat sangat sakral dan memiliki aroma yang menawan. Sangat menyenangkan untuk dilihat. Qin Xiaoyu dan Hu Miao juga berkumpul di sekitarnya dan berseru kagum. Hei, apa itu? Pada saat ini, selusin orang tiba-tiba muncul di kejauhan dan berguling. Ketika orang-orang itu melihat lusinan bunga putih melayang di depan Ye Tianfei, mata mereka tiba-tiba berbinar, karena semua orang dapat melihat bahwa bunga-bunga putih ini pastilah harta karun yang sangat berharga. Ayo kita pergi dan melihat. Sekitar selusin orang segera bergegas menuju tempat Ye Tianfei dan dua orang lainnya berada. Mereka semua adalah anggota keluarga Sima. Ayo cepat pergi. Qin Xiaoyu menatap belasan orang itu dan tiba-tiba menjadi sedikit panik. Apa yang kau takutkan? Kau sudah menyamar dan memiliki jimat tembus pandang untuk menutupi napasmu. Mereka tidak dapat mengenalimu. Terlebih lagi, di alam rahasia ini, bahkan jika mereka mengenalimu, tidak perlu takut. Ye Tianfei berkata dengan ringan. Ya, saudari Xiaoyu, jangan khawatir. Tuanku ada di sini, jadi merekalah yang perlu kita takuti. Kata Hu Miao sambil tersenyum. Segera, lebih dari selusin pria tiba dan mengepung Ye Tianfei, Hu Miao dan Qin Xiaoyu. Bunga-bunga putih ini pastilah sejenis bahan obat tingkat dewa yang sangat langka dan sangat berharga. Sekarang setelah kita menemukannya, kita tidak boleh melewatkannya. Sekitar selusin pria itu memandangi lusinan bunga putih di depan Ye Tianfei, merasakan aroma yang kaya dan menawan yang terpancar dari bunga-bunga putih ini, dan semuanya menunjukkan ekspresi rakus. Hei, lihat, kedua gadis ini cantik sekali, terutama yang ini, dia sangat menawan dan menakjubkan. Tiba-tiba, seorang pria menatap Hu Miao dan Qin Xiaoyu dengan mata berbinar. Ya, mereka berdua adalah wanita cantik kelas 1. Pria-pria lainnya juga mulai melihat ke arah Hu Miao dan Qin Xiaoyu. Saya belum pernah melihat ketiga orang ini sebelumnya. Mereka seharusnya bukan anggota pasukan besar manapun. Mereka pasti berasal dari pasukan yang lebih lemah. Jika mereka berasal dari pasukan besar, bagaimana mungkin hanya ada 3 orang yang datang? Saya kira pasukan kecil tempat mereka bergabung akhirnya mengumpulkan cukup kristal ilahi untuk mengirim mereka masuk. Seorang pria menatap Ye Tianfei dan dua orang lainnya dengan tatapan mengejek. Ya, semua pasukan besar pasti akan mengerahkan banyak orang. Beberapa orang yang datang bersama-sama ini pasti berasal dari pasukan kecil. Pria lainnya juga mengangguk. Kalau begitu, kita tidak perlu bersikap sopan. Lebih dari selusin pria menunjukkan ekspresi jahat. Semua bunga putih ini milik kita. Pertama, bunuh pria ini dan tangkap kedua wanita itu. Apapun yang kita lakukan di alam rahasia ini, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Salah satu pria yang lebih tinggi berbicara. Tentu saja, di wilayah rahasia ini, orang-orang seperti mereka yang berasal dari pasukan kecil tidak lebih dari semut hine di hadapan pasukan besar seperti kita. Mereka hanya layak dipermainkan oleh kita. Lebih dari selusin pria memandang Hu Miao dan Qin Xiaoyu dari atas ke bawah dan tertawa terbahak-bahak. Qin Xiaoyu telah menggunakan jimat tembus pandang untuk menyamarkan dirinya, tetapi sebagai gadis yang secara alami mencintai keindahan, dia tetap cantik bahkan setelah menyamar. Tidak ada orang baik di keluarga Simamu. Kalian semua sangat kotor dan tidak tahu malu. Qin Xiaoyu sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan pria di depannya, alisnya terangkat, dan dia berkata dengan marah. Hahaha, kalau kami di luar, kami pasti tidak akan melakukan hal yang gegabah demi nama baik keluarga Sima. Tapi di sini, tidak peduli bagaimana kami mempermainkanmu, tidak akan ada yang peduli. Terima saja takdirmu. Para lelaki dari keluarga Sima tampak semakin bersemangat setelah mendengar kata-kata Qin Xiaoyu. Kecantikanku, aku suka melihat ekspresi marah namun tak berdayamu terhadap kami, itu sangat mengasyikkan. Seorang pria melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk meraih badan Qin Xiaoyu. Qin Xiaoyu tanpa sadar melangkah lebih dekat ke Ye Tianfei. Apakah menurutmu anak ini bisa melindungimu? Kalian semut dari pasukan kecil tidak punya kekuatan untuk melawan kami.
Aku akan membunuh anak ini di depanmu sekarang. Wajah pria itu menjadi gelap dan dia meninju Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak hanya mengubah penampilan dan aura jiwanya, tetapi juga menyembunyikan wilayah kekuasaannya, sehingga orang-orang dari keluarga Sima di depan mereka tidak dapat merasakan wilayah kekuasaan dan kekuatan Ye Tianfei yang sebenarnya sama sekali. Menurut pendapat mereka, Ye Tianfei dan dua orang lainnya berasal dari kekuatan kecil dan pasti sangat lemah. Ye Tianfei tidak menghindar atau menghindar, wajahnya acuh tak acuh, dan dia meninju ke depan. Dengan suara keras, seluruh lengan pria itu langsung meledak. Kemudian tinju Ye Tianfei mendarat di dadanya, dan dengan keras, badan pria itu meledak menjadi bola kabut berdarah di tempat. Ye Tianfei mengulurkan tangannya, meraih badan jiwanya, lalu memasukkannya ke dalam lautan jiwanya sendiri. Beberapa planet kekuatan jiwa yang besar menyerbu ke depan dan langsung menelannya. Bagaimana mungkin? Para lelaki lain dari keluarga Sima tercengang ketika mereka melihat rekan mereka dihantam oleh sebuah pukulan, badan dan jiwanya hancur. Mereka berdiri di sana dengan tak percaya. Jadi beginilah situasi keluarga Sima. Setelah melahap jiwa pria itu, Ye Tianfei memiliki sedikit pemahaman tentang situasi umum keluarga Sima. Tuan Huang, mari kita bagi jiwa orang-orang ini bersama-sama, kata Ye Tianfei kepada Huang Sang. Baiklah. Badan hantu hitam berkilau milik Huang Sang muncul di samping Ye Tianfei. Badan itu tampak seperti lubang hitam yang dalam, menelan semua cahaya di sekitarnya. Bang bang bang. Ye Tianfei tidak repot-repot mengatakan apapun kepada orang-orang dari keluarga Sima ini. Dia terus meninju mereka, satu persatu. Oh tidak, ayo kita lari. Anggota keluarga Sima yang selamat begitu ketakutan saat melihat pemandangan ini sehingga mereka berbalik dan lari. Mereka tahu mereka telah menabrak tembok. Namun, bagaimana Ye Tianfei bisa membiarkan mereka kabur? Dia melangkah maju dan mengejar mereka. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, dia membunuh semua orang yang tersisa dari keluarga Sima. Semua anak muda dari keluarga Sima ini adalah dewa virtual junior, dan bahkan tidak ada satupun dewa virtual menengah. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan Ye Tianfei? Meskipun mereka membawa berbagai senjata ajaib dan telah mempraktikkan banyak teknik rahasia warisan keluarga Sima, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memamerkannya di depan Ye Tianfei. Orang-orang ini akhirnya tahu betapa hebatnya kita. Sungguh memuaskan. Qin Xiaoyu terkejut sekaligus senang melihat semua orang dari keluarga Sima dengan mudah dibunuh oleh Ye Tianfei dalam waktu singkat, dan bersorak keras. Hu Miao dengan terampil mengumpulkan semua harta benda yang ditinggalkan keluarga Sima dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei untuk disimpan dengan aman. Keluarga Sima adalah kekuatan yang sangat kuat. Untuk menjelajahi alam rahasia Yang Ming, mereka menyiapkan banyak senjata ajaib dan sumber daya untuk kaum muda keluarga tersebut. Sekarang semuanya telah jatuh ke tangan Ye Tianfei. Lalu Ye Tianfei dan 2 orang lainnya melangkah menjauh. Sima Hao yang kamu sebutkan juga sudah datang, kata Ye Tianfei kepada Qin Xiaoyu. Ye Tianfei baru saja melahap jiwa 6 atau 7 pemuda dari keluarga Sima dan tahu lebih banyak tentang situasi keluarga Sima. Dia boleh masuk sesuka hatinya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku merasa mual bahkan saat mendengar namanya, kata Qin Xiaoyu dengan nada jijai. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei memimpin Qin Xiaoyu, Hu Miao dan ulat sutra naga bertanduk emas maju dan memanen lebih banyak harta karun dari berbagai jenis. Ada urat kristal suci di depan, dan banyak orang sedang menambang di sana sekarang. Ayo cepat. Tiba-tiba, beberapa orang berlari melewati di kejauhan, dan salah satu dari mereka berbisik. Jangan dipublikasikan. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Ayo cepat ke sana. Orang lain berkata cepat, dan kemudian orang-orang itu bergegas ke satu arah. Vena kristal ilahi. Mata Ye Tianfei berbinar ketika mendengar ini dan dia langsung menjadi tertarik. Karena dimanapun di dalam kehampaan terdapat urat-urat kristal ilahi, mereka sangat langka dan sangat berharga, dan sangat sulit untuk menemukan urat kristal ilahi. Di kekosongan ke-8, Ye Tianfei tidak tahu di mana urat kristal ilahi berada. Setelah tiba di Void ke-6, Ye Tianfei mengetahui dari ingatan jiwa orang-orang di Void ke-6 bahwa jumlah urat kristal ilahi di Void ke-6 juga sangat langka, dan semuanya berada di tangan beberapa kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan biasa tidak memiliki peluang untuk mengakses urat kristal ilahi.
Aku tidak menyangka ada urat kristal dewa di alam rahasia Yang Ming ini. Urat kristal dewa adalah hal yang baik. Sekarang setelah kita menemukannya, kita tidak boleh melewatkannya. Ayo kita pergi dan melihatnya. Hun Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Baiklah, ayo kita pergi dan melihat-lihat sekarang juga. Ye Tianfei mengangguk, lalu melambaikan lengan bajunya dan memimpin Qin Xiaoyu dan Hu Miao untuk melangkah maju, mengikuti di belakang orang-orang itu. Karena Ye Tianfei menahan auranya, orang-orang itu tidak dapat merasakan kehadiran Ye Tianfei sama sekali. Tidak lama kemudian, orang-orang itu bergegas ke pegunungan di depan, dan Ye Tianfei mengikuti mereka. Sesaat kemudian, Ye Tianfei melihat sebuah lembah terbuka di pegunungan tempat sekelompok besar orang sedang menggali menggunakan berbagai metode. Daerah lembah ini penuh dengan lubang-lubang dalam di tanah. Dari kedalaman lubang-lubang itu, cahaya ilahi bersemi dan membubung ke langit. Ye Tianfei sangat ahli dalam ilmu geomansi. Ia menghentakkan kakinya untuk berkomunikasi dengan bumi dan segera memahami situasi di bawah tanah. Tanah di sini sangat padat, dan tampaknya ada semacam hukum bumi yang istimewa. Tidak heran para dewa ini harus menggunakan senjata ajaib dan berbagai teknik rahasia untuk menggali tanah. Ye Tianfei menemukan bahwa ada hukum bumi yang sangat canggih dan istimewa di tanah pegunungan ini, yang membuat tanah di sini sangat padat, dan ada banyak kristal dewa yang berkilauan terkubur di bawah tanah. Itu memang urat kristal ilahi. Ye Tianfei sedikit bersemangat. Dia bergegas menuju area lembah dalam sekejap dan mendarat di tanah. Kemudian ribuan naga bumi dengan berbagai warna bergegas keluar dari menara hantu. Ye Tianfei menggunakan ilmu geomansi untuk mengumpulkan semua naga bumi, mengubahnya menjadi naga bumi yang besar, yang kemudian bergemuruh turun ke tanah. Dalam sekejap, naga itu membelah tanah yang luas, memperlihatkan sebuah lubang besar di tanah, dengan kristal dewa yang berkilauan terekspos di dasar lubang. Ye Tianfei, Qin Xiaoyu, Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang dan yang lainnya menggunakan keterampilan mereka untuk mendarat di dasar lubang yang dalam dan mulai mengumpulkan kristal ilahi di bawah. Selain Ye Tianfei, banyak orang lain yang juga menggali daerah lembah yang luas ini. Hahaha, aku telah menggali beberapa ribu kristal dewa lagi, hebat sekali. Sejauh ini, aku telah menggali lebih dari 10.000 kristal dewa. Aku juga telah menggali lebih dari 10.000 kristal dewa. Satu demi satu, suara gemuruh kegembiraan terus terdengar, dan setiap orang yang menggali di daerah lembah ini mendapatkan sesuatu. Ye Tianfei, Hu Miao dan yang lainnya tiba di dasar lubang yang dalam dan menggali sejumlah besar kristal dewa dalam waktu singkat. Meskipun semuanya adalah kristal dewa primer, perasaan bisa mengambil kristal dewa sesuka hati terlalu menyegarkan. Pada saat ini, tatapan Ye Tianfei tiba-tiba melihat ke suatu lokasi di kejauhan. Energi bumi di lokasi itu adalah yang paling melimpah, dan tingkat kristal ilahi di lokasi itu tampaknya lebih tinggi. Ayo kita ke sana dan melihatnya. Ye Tianfei melesat dan bergegas menuju lokasi itu. Ya, level kristal suci di sana mungkin lebih tinggi. Aku juga bisa merasakannya, kata ulat sutra naga bertanduk emas. Tepat pada saat ini, hentikan semuanya. Urat kristal ilahi ini milik keluarga Tang kita. Semua orang yang tidak relevan harus segera keluar, kalau tidak aku akan membunuh mereka semua. Pada saat ini, puluhan dewa berdatangan dan bergegas ke area lembah terbuka. Yang memimpin mereka masih seorang dewa virtual tingkat menengah, yang terbang ke udara dan berbicara dengan keras. Orang-orang dari keluarga Tang ada di sini. Mereka yang sedang menggali kristal dewa menunjukkan ekspresi ketakutan ketika mereka melihat lusinan dewa yang baru saja tiba, karena keluarga Tang adalah keluarga kuno yang sangat kuat di Void ke-6. Duar. Setelah dewa virtual perantara dari keluarga Tang selesai berbicara, semua orang dari keluarga Tang mengeluarkan berbagai senjata ajaib. Masing-masing dari mereka mengendalikan lebih dari selusin senjata ajaib dan mengaktifkan semuanya. Tiba-tiba, ratusan senjata ajaib melayang di atas area lembah, memancarkan tekanan energi yang mengerikan. Legenda mengatakan bahwa keluarga Tang adalah keluarga penyuling senjata tradisional, dan reputasi mereka memang pantas. Senjata ajaib keluarga Tang dan metode pengendaliannya jauh lebih unggul daripada yang lain. Melihat ratusan senjata ajaib yang memancarkan energi ilahi yang mengerikan, semua orang menjadi pucat karena ketakutan, dan seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik.
Aku akan mengatakannya lagi, jika kau tidak ingin mati, segera keluar dari sini, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Melihat banyak orang masih menggali kristal dewa, dewa virtual perantara dari keluarga Tang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan nada suaranya menjadi lebih galak. Tetapi jika dihadapkan dengan urat kristal ilahi dan kristal ilahi yang menggoda itu, siapakah yang rela menyerah? Kalau begitu, jangan salahkan kami, keluarga Tang, karena bersikap kasar. Dewa virtual perantara dari keluarga Tang berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, senjata-senjata ajaib keluar satu demi satu dan menyerang mereka yang tengah menggali kristal-kristal suci. Seperti yang diketahui semua orang, senjata sihir milik keluarga Tang umumnya lebih kuat daripada senjata sihir lain yang setingkat, dan teknik rahasia untuk mengendalikan senjata sihir yang diwariskan dari leluhur keluarga Tang juga sangat canggih, dan daya rusiaknya sangat mengerikan. Ah! Teriakan terdengar satu demi satu. Banyak orang yang sedang menggali kristal dewa dihantam oleh senjata ajaib keluarga Tang. Beberapa orang melawan, tetapi segera lebih banyak senjata ajaib membombardir mereka dari segala arah. Hampir setiap dari puluhan anggota keluarga Tang mengendalikan lebih dari selusin senjata ajaib, dan beberapa di antaranya yang sangat kuat mengendalikan puluhan senjata ajaib pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, lebih dari separuh orang yang menggali kristal suci itu terluka atau cacat. Untungnya, orang-orang dari keluarga Tang menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuh mereka, jadi tidak ada yang terbunuh untuk sementara waktu. Jika kau tidak ingin mati, pergilah sekarang, atau kau akan meninggalkan hidupmu di sini. Dewa virtual perantara dari keluarga Tang berkata dengan suara dingin. Pada saat ini, sebagian besar orang yang menggali kristal-kristal suci telah berhenti. Setelah hening sejenak, beberapa orang mulai pergi dengan enggan. Kemudian, semakin banyak orang yang pergi tanpa keinginannya. Kristal ilahi itu bagus, tetapi tidak ada gunanya jika kau kehilangan nyawemu di sini. Pada saat ini, Ye Tianfei bersama dengan Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas dan Huang Sang, telah tiba di suatu lokasi di bawah tanah. Ini seharusnya kristal dewa tingkat menengah. Kualitasnya memang jauh lebih baik daripada kristal dewa tingkat dasar. Melihat kristal dewa yang berkilauan di bawah tanah di depannya, ulat sutra naga bertanduk emas adalah yang pertama mengeluarkan teriakan gembira dan menerkam. Semua kristal ilahi yang ada di area bawah tanah ini adalah kristal ilahi tingkat menengah. Kutu Kupret, masih ada beberapa orang yang menggali kristal dewa di sana. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Tang di tanah merasakan bahwa Ye Tianfei dan Hu Miao masih menggali kristal dewa, dan mereka semua sangat marah. Ayo kita lakukan. Jika mereka menolak untuk pergi, bunuh mereka semua. Dewa virtual perantara yang baru saja berbicara berkata dengan dingin. Seketika, beberapa orang dari keluarga Tang melintasi tanah dan bergegas menuju lokasi Ye Tianfei. Anggota keluarga Tang ini dikelilingi oleh senjata ajaib dengan aura yang kuat. Kemanapun mereka pergi, tanah bergerak menjauh dan lorong bawah tanah muncul secara otomatis. Ternyata ada kristal dewa perantara di sini. Anggota keluarga Tang datang ke area bawah tanah tempat Ye Tianfei dan yang lainnya berada, dan melihat kristal dewa yang padat di sini, mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Serahkan semua kristal suci yang kau miliki dan keluar sekarang, kalau tidak kau akan mati. Seorang pria dari keluarga Tang berteriak dengan suara yang mematikan. Jangan khawatir tentang mereka, cepatlah dan gali kristal-kristal suci itu. Ye Tianfei berkata kepada Hu Miao dan yang lainnya, dan menamparkan mereka pada saat yang bersamaan. Bang, bang, bang. Semua orang dari keluarga Tang itu dipukul oleh Ye Tianfei dan terlempar keluar, menghantam tanah dan jatuh jauh. Siapa yang paling berkuasa di sini? Orang-orang dari keluarga Tang lainnya sedang menggali kristal-kristal dewa, dan mereka semua terkejut ketika melihat pemandangan ini. Tidak peduli siapapun orangnya, siapapun yang berani menyentuh keluarga Tang kita akan membayar harganya. Dewa virtual perantara dari keluarga Tang yang baru saja berbicara berkata dengan dingin. Duar duar duar. Saat berikutnya, ratusan senjata ajaib membombardir ke arah lokasi Ye Tianfei pada saat yang bersamaan. Seketika, semua tanah di atas kepala Ye Tianfei terhempas. Harus dikatakan bahwa senjata ajaib keluarga Tang memang sangat kuat, dan semua orang di keluarga Tang telah mempraktikkan teknik rahasia keluarga yang unik untuk mengendalikan senjata ajaib, yang dapat mengeluarkan kekuatan maksimum dari senjata ajaib ini.
Yang lebih mengerikan lagi, anak-anak keluarga Tang ini dapat bekerja sama satu sama lain, sehingga ratusan senjata ajaib ini dapat bersatu menjadi satu formasi senjata ajaib yang besar. Jadi, meskipun tanah lembah ini sangat padat, sebuah lubang besar yang dalam tetap saja diledakkan. Di dasar lubang yang dalam, sosok Ye Tianfei, Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, Qin Xiaoyu dan lainnya muncul, dan puluhan anggota keluarga Tang melihat ke bawah. "Siapa kamu?" Dewa virtual perantara dari keluarga Tang menatap Ye Tianfei dan yang lainnya dengan tatapan tajam dan bertanya dengan suara dingin. "Jangan main-main denganku." Ye Tianfei sama sekali tidak berniat untuk memperhatikan orang-orang dari keluarga Tang ini, dan berkata dengan tidak senang. Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, Qin Xiaoyu, Huang Sang dan beberapa orang lainnya bahkan tidak melihat orang-orang dari keluarga Tang. Mereka menggali kristal-kristal suci di atasnya secepat mungkin. Karena semua orang tahu kekuatan Ye Tianfei, orang-orang dari keluarga Tang ini tidak cukup baik. Tanah di lembah ini sangat padat, tetapi Ye Tianfei menggunakan ilmu geomansi untuk berkomunikasi dengan energi bumi dan melepaskan sejumlah besar naga bumi, yang mengebor di bawah tanah seperti cacing tanah. Akibatnya, tanah menjadi lunak dimanapun Ye Tianfei pergi. Akibatnya, Ye Tianfei dan teman-temannya menggali kristal ilahi jauh lebih cepat daripada yang lain. "Guru, saya telah menggali beberapa ribu kristal dewa tingkat menengah. Kualitas kristal dewa tingkat menengah jauh lebih baik daripada kristal dewa tingkat dasar. Saya kaya," kata Hu Miao kepada Ye Tianfei dengan gembira. "Ya, kualitas kristal dewa tingkat menengah memang jauh lebih baik." Ye Tianfei mengangguk sambil tersenyum. Di masa lalu, semua kristal dewa yang pernah disentuh Ye Tianfei sebenarnya adalah kristal dewa primer. Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan kristal dewa perantara, dan dia merasa sedikit terkejut. Makhluk-makhluk ini sangat asing, seolah-olah kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka seharusnya bukan milik kekuatan besar manapun. Pada saat ini, seorang murid dari keluarga Tang angkat bicara. Setelah melihat Ye Tianfei dan yang lainnya, orang-orang dari keluarga Tang ini mulai mengidentifikasi identitas Ye Tianfei dan yang lainnya. "Ya, aku juga belum pernah melihat mereka. Di Void ke-6, aku punya kesan tentang sebagian besar jenius muda yang terkenal, tapi aku tidak mengenal satu pun dari mereka." Seseorang mengikuti. Kali ini, semua kekuatan besar telah mengirim sejumlah besar keturunan muda untuk memasuki alam rahasia Yang Ming. Jumlah mereka hanya sedikit, dan kebanyakan dari mereka berasal dari beberapa kekuatan yang lebih lemah. Seseorang berbicara, "Aku akan mengatakannya sekali lagi, keluar dari sini sekarang juga, atau kau akan mati," ucap dewa virtual perantara dari keluarga Tang dengan dingin. Di antara puluhan anggota keluarga Tang, dialah pemimpinnya. Namun, Ye Tianfei dan yang lainnya sibuk menggali kristal ilahi dan bahkan tidak melihat anggota keluarga Tang. "Lakukan." Dewa virtual perantara dari keluarga Tang tidak bisa menahan amarahnya saat melihat sikap Ye Tianfei dan yang lainnya, dan berteriak dengan dingin. Duar duar duar, ratusan senjata ajaib melonjak ke udara dan melesat keluar, membentuk formasi senjata ajaib, memancarkan tekanan energi yang mengerikan dan menyerang Ye Tianfei dan yang lainnya dari atas. Mata Ye Tianfei berbinar, dan belati putih itu bersiul. Kresek, retak, retak. Serangkaian suara ledakan logam renyah terus terdengar, dan ratusan senjata ajaib terpotiong-potiong menjadi beberapa bagian pada saat yang sama, berubah menjadi puing-puing di seluruh langit. Meskipun kualitas senjata-senjata ajaib ini sangat bagus, tetapi tetap saja itu adalah senjata-senjata ajaib tingkat dewa yang sebenarnya, sedangkan belati putih milik Ye Tianfei adalah senjata Tao tingkat dewa yang sebenarnya, yang sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bagaimana mungkin? Siapa kamu? Dari kekuatan mana kamu berasal? Bagaimana mungkin kamu memiliki senjata Tao? Puluhan anggota keluarga Tang terkejut dan pada saat yang sama mundur untuk menjauhkan diri dari Ye Tianfei. Dewa virtual perantara dari keluarga Tang berkata dengan kaget. "Sudah kubilang jangan macam-macam denganku, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Kata-kata Ye Tianfei dingin, dan dia sama sekali tidak berniat untuk memperhatikan orang-orang dari keluarga Tang ini. Dalam benak Ye Tianfei, musuh terbesarnya adalah kubu Guardian. Ye Tianfei tidak memiliki banyak permusuhan terhadap pasukan biasa seperti Six Void. Tentu saja, jika pihak lain agresif, tidak perlu bersikap sopan.
Ye Tianfei mengabaikan orang-orang dari keluarga Tang dan segera menggali kristal-kristal suci itu di bawah tanah bersama Hu Miao, Qin Xiaoyu, Huang Sang, dan ulat sutra naga bertanduk emas. Puluhan orang dari keluarga Tang memandang Ye Tianfei di bawah tanah dengan berbagai ekspresi. Ayo, dewa virtual perantara yang memimpin melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Dia tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, pihaknya tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang, karena formasi senjata ajaib yang terdiri dari ratusan senjata ajaib sudah menjadi cara serangan terkuat mereka, tetapi mudah dipatahkan oleh lawan. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Orang itu telah menghancurkan begitu banyak senjata ajaib kita. Ini adalah provokasi serius bagi keluarga Tang kita. Bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Belum lagi dia mungkin berasal dari kekuatan yang lemah itu. Bahkan jika dia berasal dari kekuatan besar, keluarga Tang kita harus mencari keadilan. Jika tidak, di mana keluarga Tang kita akan menaruh mukanya? Banyak anggota keluarga Tang yang tidak mau menerima ini. Keluarga Tang terkenal di Void ke-6 karena kekuatan senjata sihir mereka. Bahkan kubu Guardian sejauh ini telah memberi mereka sedikit muka. Bagaimana kita bisa mencari keadilan? Bisakah kamu mengalahkannya? Baru saja, kita semua bersatu dan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika kita terus berjuang, kita hanya akan membawa masalah bagi diri kita sendiri. Ingatlah, jika Anda bertemu seseorang yang tidak mampu Anda ganggu, bersikaplah tegas dan jangan menimbulkan masalah. Dewa virtual perantara yang memimpin menatap tajam ke arah anggota keluarga Tang yang tampak sangat tidak mau. Benar-benar ada urat kristal dewa di sini, hebat sekali. Tepat ketika puluhan orang dari keluarga Tang pergi, belasan orang lagi datang dengan gemuruh dari arah lain dan mendarat di lembah. Hahaha, itu benar-benar urat kristal dewa, layak menjadi alam rahasia Yang Ming. Tidak lama setelah masuk, saya menemukan urat kristal ilahi. Sekelompok orang lain datang bergulung-gulung dari arah yang berbeda. Dengarkan semuanya, urat kristal suci ini milik keluarga Sima kita. Sebuah pesawat ruang angkasa muncul di langit di kejauhan. Sebelum pesawat ruang angkasa itu memasuki pegunungan, suara gemuruh terdengar dan menyebar ke pegunungan. Oh tidak, orang-orang dari keluarga Sima datang. Qin Xiaoyu, yang sedang menggali kristal suci di bawah tanah, segera mengubah ekspresinya dan memanggil dengan lembut. Kakak Xiaoyu, jangan khawatir. Dengan adanya guruku di sini, kita tidak perlu takut sama sekali terhadap keluarga Sima. Hu Miao berkata dengan nada menghibur. Ya, dengan adanya guru Ye di sini, saya tidak perlu takut. Qin Xiaoyu melirik Ye Tianfei yang tidak jauh darinya dan merasa jauh lebih tenang. Sejak kapan kristal suci ini menjadi milik keluarga Simamu? Jika Anda menginginkan kristal ilahi, itu semua tergantung pada kemampuan Anda. Suara terdengar dari arah lain, lalu sekelompok orang muncul di arah itu. Semakin banyak orang menerima berita itu dan terus berdatangan. Sekelompok orang terus berbondong-bondong masuk ke daerah lembah, lalu berteriak kaget dan mulai menggali kristal dewa. Pada saat ini, Ye Tianfei menggunakan seni geomansi dan sejumlah besar naga bumi untuk merasakan dengan jelas urat kristal dewa di bawah tanah lembah ini. Kristal dewa yang terkandung dalam urat kristal dewa ini terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan atas adalah kristal dewa primer, dan lapisan bawah adalah kristal dewa perantara. Ye Tianfei, bersama Hu Miao, Qin Xiaoyu, Huang Sang dan ulat sutra naga bertanduk emas, telah mengebor dalam-dalam ke tanah, khususnya untuk menggali kristal dewa perantara di lapisan bawah. Guru, sejauh ini, saya telah menggali puluhan ribu kristal dewa perantara. Hu Miao berkata kepada Ye Tianfei dengan penuh semangat sambil menggali kristal ilahi. Kecepatannya masih terlalu lambat. Ye Tianfei merasakan aliran orang yang tak berujung bergegas dari tanah, mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya dan melepaskan lebih dari 200 boneka tingkat dewa untuk membantu menggali kristal ilahi. Di antara 200 boneka ini, ada dewa virtual primer, dewa virtual menengah, dan dewa virtual tingkat lanjut. Badan boneka-boneka ini semuanya sangat keras. Bahkan, mereka setara dengan senjata sihir tingkat dewa. Dengan lambaian jari-jari mereka dapat dengan mudah menggali tanah yang keras. Lebih dari 200 boneka menggali kristal ilahi jauh di bawah tanah, dan kecepatannya memang jauh lebih cepat. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari setengah kristal ilahi menengah di lapisan bawah digali.
Masing-masing boneka ini memiliki cincin ruang angkasa, dan mereka meletakkan kristal ilahi yang mereka gali ke dalam cincin ruang angkasa. Semua orang dengarkan, mulai sekarang, berhenti menggali kristal ilahi segera. Urat kristal ilahi ini sudah menjadi milik kamp penjaga kita. Tepat pada saat ini, sejumlah besar orang datang berbondong-bondong dan mendarat di daerah lembah ini. Seorang pria parubaya di depan berkata dengan keras, "Apa? Orang-orang dari kamp Guardian datang." Setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Ada sekitar 50 orang dalam kelompok ini, termasuk hampir 20 dewa virtual tingkat menengah. Kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Pria parubaya yang berbicara itu melirik orang-orang yang sedang menggali kristal ilahi di lembah, dan melihat bahwa semua orang tidak tergerak, wajahnya menjadi gelap. "Mulai sekarang, siapapun yang tidak keluar akan mati." Pria parubaya itu berkata dengan dingin. "Ambil tindakan, bunuh semua yang tidak bisa keluar. Tidak peduli dari pasukan mana mereka berasal, mereka harus mematuhi perintah dari kamp Guardian kita." Pria parubaya itu menambahkan. Mengikuti perintah yang diberikan oleh pria parubaya itu, lebih dari 50 dewa dari kamp Guardian mengambil tindakan bersama. Seketika, banyak orang yang sedang menggali kristal dewa terkejut dan dibunuh oleh orang-orang dari kamp Guardian ini. "Kamp Guardian kalian terlalu kuat. Ini adalah alam rahasia Yang Ming. Masuklah ke sini untuk menjelajahi dan mencari harta karun. Semua harta karun tidak memiliki pemilik dan hanya mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya yang dapat memperolehnya. Mengapa Anda mengatakan bahwa ini adalah urat mineral milik kelompok penjaga Anda?" Beberapa anak dari pasukan yang kuat tidak yakin dan berkata dengan marah. "Omong kosong apa, hanya mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya yang akan mendapatkannya. Biarkan saya katakan, kebenaran yang sebenarnya adalah bahwa hanya yang kuat yang akan mendapatkannya. Siapapun yang memiliki kepalan tangan yang lebih besar memenuhi syarat untuk memiliki urat kristal ilahi ini. Berhentilah bicara omong kosong, siapapun yang tidak patuh akan mati." Pria parubaya itu mensibir, lalu dia meninju dengan keras, dan orang yang baru saja menyatakan ketidakpuasannya meledak, badan dan jiwanya hancur. Melihat pemandangan ini, kebanyakan orang memiliki ide untuk mundur, karena kubu Guardian adalah kekuatan super di Void ke-6, dan tidak ada yang berani memprovokasinya sesuka hati. Selain itu, ada lebih dari 50 orang dari kubu Guardian di depan mereka. Mereka banyak dan kuat, begitu perkelahian pecah, tidak ada kekuatan yang memiliki kepercayaan diri untuk menang. Pada saat ini, orang-orang dari kubu Guardian masih menyerang tanpa ampun, terus-menerus membunuh satu demi satu orang yang menggali kristal ilahi. "Ayo pergi." Semua orang terpaksa mundur, karena tidak ada yang benar-benar ingin berperang dengan kubu Guardian. Begitu pertempuran pecah, entah mereka menang atau kalah, kemungkinan besar itu akan membawa masalah besar bagi pasukan dan keluarga mereka sendiri. Tak lama kemudian, sebagian besar orang berpaling. Di kekosongan ke-6 ini, kamp penjaga juga sangat kuat, seperti kekosongan ke-8 sebelumnya. Mata Ye Tianfei sedikit dingin saat melihat pemandangan ini. Jika orang-orang kuat ini bersatu, mereka jelas bisa melawan kubu Guardian, tetapi tidak ada yang berani berdiri. Mereka semua pengecut dan tidak berguna. Ulat sutra naga bertanduk emas itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tidak mungkin. Situasinya serupa di Void ke-8 sebelumnya. Pernahkah kau melihat berapa banyak pasukan di Void ke-8 yang berani mengambil inisiatif untuk melawan kubu Guardian? Bahkan ada banyak pasukan besar yang berkolusi dengan kubu Guardian secara diam-diam. Hun Lao menghela nafas. "Hei, ada orang di bawah sana." Pada saat ini, orang-orang di kamp penjaga tiba-tiba menemukan Ye Tianfei dan yang lainnya yang sedang dengan cepat menggali kristal ilahi jauh di bawah tanah. Ada lebih dari 200 boneka. Orang-orang di kamp Guardian juga menemukan lebih dari 200 boneka, dan seseorang berteriak. "Beraninya kau melawan kubu Guardian kami. Bunuh mereka semua." Ucap pria parubaya yang memimpin kubu Guardian dengan wajah muram. Seketika, lebih dari selusin dewa dari kubu penjaga mengebor tanah dan bergegas menuju Ye Tianfei dan yang lainnya. Ada karakteristik boneka dewa Ye Tianfei, yaitu, jika mereka tidak melepaskan energi, sulit bagi orang luar untuk melihat kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu,
Orang-orang di kubu penjaga tidak menyadari bahwa lebih dari 200 boneka ini semuanya memiliki kekuatan tempur tingkat dewa. Jika tidak, mereka tidak akan berani mengambil tindakan. Karena ini setara dengan lebih dari 200 dewa. Semuanya, teruslah menggali, biarkan aku yang mengurus orang-orang ini. Ye Tianfei menatap orang-orang di kamp penjaga di atas, dan niat membunuh melonjak dalam hatinya. Bagi Ye Tianfei, pikiran pertamanya saat bertemu orang-orang dari kubu penjaga adalah membunuh mereka semua. Ye Tianfei melangkah maju dan berjalan menuju sekitar selusin orang yang telah mengebor di bawah tanah. Nak, bersiaplah untuk mati. Beberapa orang yang bergegas di depan penuh dengan niat membunuh dan menyerang Ye Tianfei secara langsung. Ye Tianfei mulai memukul, pukulan demi pukulan, dan dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, dia telah menghajar semua anggota kubu penjaga hingga berkeping-keping. Meskipun Ye Tianfei sekarang hanya berada di tingkat menengah dewa virtual, intensitas energi ilahinya sudah setara dengan dewa virtual sempurna, dan bahkan lebih kuat dari dewa virtual sempurna biasa. Kekuatan fisik dan energi jiwa Ye Tianfei telah lama melampaui dewa virtual yang sempurna, jadi di alam dewa virtual, Ye Tianfei tidak terkalahkan. Bang! 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 Ye Tianfei penuh dengan niat membunuh dan kecepatannya luar biasa. Hampir seketika, dia membunuh sekitar selusin anggota Camp Guardian yang telah mengebor di bawah tanah. Bersikaplah lembut dan cobalah untuk tidak menghancurkan jiwa mereka. Huang Sang mengikuti dan mulai melahap jiwa orang-orang yang dibunuh oleh Ye Tianfei. Ye Tianfei melepaskan klon vampirnya untuk memurnikan dan menyerap esensi darah yang ditinggalkan oleh orang-orang itu. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga melepaskan planet kekuatan jiwanya sendiri untuk berbagi jiwa orang-orang yang dibunuhnya dengan Huang Sang. Dengan suara mendesing, Ye Tianfei membunuh lebih dari selusin orang dari kamp penjaga yang telah mengebor ke dalam tanah, lalu bergegas keluar dari tanah dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua orang berhati-hati, orang ini sangat kuat. Pria parubaya yang memimpin menemukan bahwa selusin atau lebih rekannya yang telah mengebor tanah semuanya terbunuh dalam sekejap, dan wajahnya berubah drastis. Orang ini seharusnya menjadi pemimpin. Setelah kau melahap jiwanya, kau akan tahu sesuatu tentang kamp penjaga kekosongan ke-6. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan secara bersamaan menggunakan Moon Soul Slash dan Soul Power Star teknik untuk menyerang lautan jiwa pria parubaya itu. Ah! Pria parubaya itu langsung memegang kepalanya dan berteriak. Dia hanyalah dewa virtual tingkat menengah dan tidak dapat menahan Moon Soul Slash dan Soul Power Star method yang dilakukan oleh Ye Tianfei. Ye Tianfei melesat lalu meninju, menyebabkan badan dewa virtual perantara ini meledak. Cepat lari. Pada saat ini, anggota lain dari kubu Guardian mengerti bahwa bocah aneh di depan mereka sangat kuat dan mereka jelas bukan tandingannya. Anggota kubu Guardian yang tersisa berbalik dan kabur satu persatu. Semua orang harus mati. Ye Tianfei berteriak dengan suara yang dalam, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan belati putih itu menebas dengan ganas, berubah menjadi cahaya putih dengan kecepatan yang mencengangkan. Bang! 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 Satu demi satu, anggota kubu Guardian terpotiong-potiong dan meledak sebelum mereka sempat memahami apa yang tengah terjadi. Ye Tianfei menggunakan metode bintang kekuatan jiwa untuk terus-menerus melahap jiwa para anggota kubu penjaga. Beberapa saat kemudian, Ye Tianfei dan Huang Sang telah membagi jiwa lebih dari 50 anggota Camp Guardian. Tentu saja, sebagian besar jiwa ditelan oleh Ye Tianfei karena Ye Tianfei membutuhkan ingatan mereka. Kamp pelindung Void ke-6 memiliki sejumlah besar dewa sejati, dan jumlah dewa virtual bahkan lebih banyak lagi. Kamp pelindung memang merupakan kekuatan super di kehampaan ini. Setelah memperoleh ingatan para anggota kamp pelindung tersebut, Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Dengan kekuatanku saat ini, masih jauh dari cukup untuk melawan kubu Guardian. Ye Tianfei hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Jadi saat ini, hal terpenting bagiku adalah terus meningkatkan kekuatanku. Kata Ye Tianfei dalam hatinya. Kekuatan klon klan darah telah meningkat pesat. Ye Tianfei menatap klon klan darah yang diselimuti kabut darah dan mengangguk puas. Ye Tianfei memperkirakan bahwa kekuatan klon klan darah sekarang cukup untuk melawan dewa virtual tingkat tinggi. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan meraih udara,
dan semua harta benda yang ditinggalkan oleh lebih dari 50 anggota kamp penjaga jatuh ke telapak tangan Ye Tianfei. Tuan, kami telah menambang semua kristal dewa di urat kristal dewa ini. Pada saat ini, Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, Qin Xiaoyu dan semua boneka telah keluar dari bawah tanah. Setelah Ye Tianfei melepaskan lebih dari 200 boneka dewa, kecepatan penggalian kristal dewa meningkat pesat, dan semua kristal dewa di urat kristal dewa ini ditambang dalam waktu singkat. Dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah kristal ilahi di urat kristal ilahi ini jatuh ke tangan Ye Tianfei. Ye Tianfei menghentakkan kakinya, mengumpulkan semua naga bumi yang telah dilepaskannya sebelumnya, dan menyembunyikannya di menara hantu. Bagus sekali, ayo kita pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Ye Tianfei mengangguk, lalu memimpin dan terbang ke udara, meninggalkan daerah lembah ini. Tidak lama setelah Ye Tianfei pergi, lebih dari selusin sosok bergegas mendekat dan menyerbu ke lembah. Lebih dari 50 anggota kamp Guardian kita meninggal di sini. Mereka begitu berani hingga berani menyerang kamp Guardian kita. Setelah merasakan daerah lembah ini sejenak, pria terkemuka itu memasang ekspresi yang sangat buruk di wajahnya dan berbicara kata demi kata. Segera selidiki masalah ini secara menyeluruh untuk mengetahui siapa yang berani membunuh orang-orang kita di kamp Guardian. Begitu kita mengetahuinya, mereka akan membayar harganya. Pria terkemuka itu menambahkan, seharusnya dulu ada urat kristal suci di sini, tetapi sudah ditambang habis. Saya pikir orang yang menambang urat kristal suci ini pastilah orang yang membunuh kamp penjaga kita, jadi seharusnya mudah untuk menyelidikinya. Kata seseorang di dekatnya, baiklah, mari kita berpisah dan menyelidiki sekarang. Pria terkemuka itu mengangguk, lalu melambaikan tangannya, terbang ke udara, dan menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, Ye Tianfei dan Hu Miao serta yang lainnya terus menjelajahi dan mencari harta karun di alam rahasia Yangming. Sepanjang perjalanan, mereka memanen sejumlah besar berbagai bahan obat tingkat dewa dan harta karun alam lainnya. Selama proses ini, mereka juga menghadapi banyak bahaya. Beberapa kelompok orang memblokir jalan dan merampok orang. Ketika mereka melihat Ye Tianfei dengan 2 atau 3 orang, mereka pikir mereka mudah diganggu. Namun, mereka dipukuli sampai mati atau dilumpuhkan oleh Ye Tianfei begitu mereka mulai bertarung. Beberapa formasi kuno yang kuat diaktifkan di kompleks istana kuno. Untungnya, Ye Tianfei melemparkan sejumlah besar bendera formasi tepat waktu dan melepaskan lusinan boneka untuk memblokir niat membunuh dari beberapa formasi kuno. Mereka juga bertemu dengan sekelompok burung aneh besar di hutan lebat. Mereka secara kolektif mengejar Ye Tianfei dan teman-temannya. Untungnya, Ye Tianfei memiliki badan yang kuat dan bertarung dengan sekuat tenaga untuk meledakkan beberapa burung aneh dan menakuti yang lain. Saat menghadapi bahaya, Ye Tianfei dan teman-temannya juga semakin bertambah kuat. Energi dan hukum alam rahasia Yangming ini sangat maju. Bahan-bahan obat dan berbagai harta karun alam yang dihasilkan di lingkungan seperti itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Beberapa harta karun ini langka di dunia luar dan mungkin tidak tersedia untuk dibeli meskipun Anda punya uang. Panen yang sangat banyak. Tuan Ye, untung saja aku ikut denganmu. Jika kamu ikut dengan orang-orang dari keluarga Qin, aku perkirakan setidaknya setengah dari harta yang kamu panen harus diserahkan kepada keluarga. Terlebih lagi, jika kamu ikut dengan orang-orang dari keluarga Qin, kamu pasti tidak akan mendapatkan begitu banyak harta. Qin Xiaoyu sangat gembira setelah mendapatkan banyak harta. Kudengar burung gagak emas Raja Yangming telah lahir, dan itu sudah di depan mata. Tiba-tiba, Ye Tianfei mendengar berita seperti itu, dan hatinya tergerak. Legenda mengatakan bahwa Raja Yangming kuno memiliki seekor burung gagak emas berkaki 3, yang sering ia bawa bersamanya. Burung gagak itu bahkan menjadi simbol Raja Yangming. Menurut legenda yang diwariskan dari zaman dahulu, meskipun burung gagak emas berkaki 3 milik Raja Yangming bukanlah binatang dewa gagak emas yang sebenarnya, setidaknya ia memiliki setengah darah dari binatang dewa gagak emas yang sebenarnya, dan merupakan makhluk yang paling yang dan terkuat di dunia. Pada zaman dahulu kala ketika Raja Yangming berkuasa, burung gagak emas berkaki 3 merupakan simbol kekuasaan di lautan hampa yang kacau. Kemanapun ia pergi, banyak ras dan kekuatan di dunia datang untuk memberi penghormatan kepadanya. Namun, kemudian, Raja Yangming bertemu dengan musuh yang kuat dan terjadilah pertempuran yang mengerikan.
Dalam pertempuran itu, gagak emas berkaki 3 menderita luka yang fatal. Mengenai apakah gagak emas berkaki 3 itu hidup atau mati, tidak seorang pun tahu. Bukankah legenda mengatakan bahwa burung gagak emas berkaki 3 milik Raja Yang Ming terluka oleh musuh yang kuat dan mungkin telah dimusnahkan? Bagaimana mungkin burung itu masih ada di sini? Ye Tianfei sedikit bingung. Tidak peduli apa, aku harus pergi dan melihatnya, kata Ye Tianfei dalam hati. Jika Presiden dan Menteri Luar Negeri dianggap sebagai wajah pusat kekuatan politik negara Z, maka Komisi Militer Pusat yang berada di belakang adalah senjata pusat kekuatan politik. Siapa kalian dan apa hubungan kalian dengan keluarga Gao? Pemimpin Sekte Teratai Hitam bertanya kepada kami dengan marah, matanya tertuju padaku. Jelas, saat ini, akulah pusat dari seluruh stadion. Aku melihat sekeliling dengan linglung, kakiku terasa sedikit lemas. Aku tidak tahu berapa kali aku dipukul dengan tongkat dalam perkelahian tadi. Sekarang luka-lukaku kambuh, dan ditambah dengan kelelahan mental, aku merasa sedikit lelah. Setelah penjelasan Lan Yuir, aku mengangguk tanda mengerti. Walaupun aku tidak tahu banyak tentang sistem pangkat militer di luar negeri, pada dasarnya Lan Yuir memberitahuku bahwa 2 orang di hadapanku adalah seorang jenderal angkatan darat dan seorang laksamana angkatan laut, keduanya adalah tokoh-tokoh hebat. Ketika dia masih muda, dia memberikan semua cintanya kepada Qiao Yimu. Sekarang setelah melihat ke belakang, dia menyadari bahwa itu semua hanya pemikiran sepihak. Qiao Yimu tidak akan pernah melupakan cinta pertamanya, itulah sebabnya dia dengan tegas mengkhianatinya. Zanbu memang sedikit lelah. Melihat ekspresi penuh kasih sayang Su Hui, dia berhenti bercanda dengan Su Hui dan membalikkan badannya lalu berbaring di tempat bobo. Saat aku hendak mengatakan sesuatu, bangku di sebelahku tiba-tiba terjatuh di hadapanku, bahkan cangkir teh pun menumpahkan teh ke seluruh kakiku. Jika demikian, maka dia akan memiliki 10% saham grup Xie dan akan menjadi pemegang saham terbesar kedua di grup Xie. Ketika seseorang mencapai level Kaisar Abadi, rentang hidupnya adalah 1 juta tahun. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu sejak era itu. Jin Gier tentu saja memahami maksud Mu Yunhan. Mu Tianfei baru saja menjelaskannya melalui tindakannya. Dia masih peduli dengan hubungan persaudaraannya dengan Mu Yunhan. Jin Gier mengatakan yang sebenarnya kepada Kaisar, yang tentu saja akan meyakinkan Kaisar. Awalnya, Ling Ziqiao kembali ke rumah jenderal hanya untuk memprovokasi Xiao Qingsui secara langsung dan membiarkannya mengalami berbagai macam perasaan tidak puas. Namun sekarang melihat ekspresinya yang putus asa, dia tidak ingin memprovokasinya lagi. Qin Mo selesai memakan anggur dan makanan ringannya, membuang sampah, mengemasi tasnya, dan duduk di sebelah Susinuo, diam-diam menemaninya. Karena dia juga harus menghadapi tekanan publik yang diakibatkan oleh insiden Sima Qingqing dan insiden ular di malam hari, Shen Guang tidak tinggal terlalu lama. Terdengar tawa ringan di udara, yang tampaknya mengandung sedikit ironi. Shen Qing mengangkat matanya dan menatap mata tenang Jianli. Shen Shaorong membalas dengan isyarat oke. Jika dia bisa memotiongnya, Shen Shaorong memutuskan untuk mentraktirnya makan. Seberapa sulitkah ini? Bahkan penyatuan 6 kerajaan oleh Raja Qin tidaklah sesulit itu. Namun, setiap kali dia mengingat kejadian di Taman Xiaoxiang, dia tetap merasa sangat malu dan terhina. Dia berharap suatu hari nanti dia akan berhasil dalam kultivasinya sehingga dia bisa membunuh penjahat-jahat itu dengan tangannya sendiri. Tentu saja Kuanan khawatir dia akan naik taksi, tetapi dia benar-benar harus kembali, jadi dia menelepon Huo Yankai setelah meninggalkan bar. Dia memeriksa lagi mulut dan hidung Huo Lihuan dengan saksama dan mendapati bahwa pernapasannya telah kembali normal. Seseorang pasti baru saja membersihkan benda asing di mulut dan hidungnya dan melakukan resusitasi jantung paru. Jadi dia segera melepaskan mantelnya dan melilitkannya di badannya, lalu menggendongnya ke samping dan berjalan ke dalam ruangan. Dengan kekuatan tempur seperti itu, bahkan di seluruh kota Kekaisaran Dayan, mungkin hanya sedikit orang yang dapat menandinginya. Kurasa aku sudah menjelaskan hubungan kita dengan sangat jelas. Suara Cunian terdengar dingin, tanpa sedikit pun kehangatan. Xiao Mo dipukul dengan tergesa-gesa dan merasa sakit di sekujur badannya. Tepat ketika dia sedikit pulih dan hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan hembusan angin di belakang kepalanya. Dia segera menggunakan Cloud Turning Line untuk menghindari serangan diam-diam dari belakang. Shen Jinhui segera melompat dan menunggang kudanya kembali ke kamp, tetapi ketika kembali,
ia melihat puluhan tenda dikelilingi oleh api yang berkobar. Langit dipenuhi api. 20.000 tentara di dalam tenda berada dalam kekacauan tanpa komandan mereka, dan semuanya terluka dalam berbagai tingkat. Mereka bahkan belum memulai pertempuran, tetapi telah mengalami kemunduran satu demi satu, dan moral tentara tidak stabil. Bencana ini merupakan turbulensi di luar angkasa, seperti halnya kebangkitan Pangeran Ketiadaan di Samudra Pasifik bagian timur pada tahun 2011. Kekuatan aneh dan besar tersebut menyebabkan gelombang besar bersamaan dengan fluktuasi di luar angkasa. Shen Yun menempelkan jari telunjuk dan jari tengah kanannya, menunjuk ke dinding, dan benar-benar terbenam ke dalam dinding. Kemudian dia mengambil kacang putih dan meletakkannya di depan matanya. Duan Changge melihat wajah Zhou Yao yang penuh kesedihan dan kemarahan, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Bukankah orang yang berusaha keras untuk diikutinya di awal adalah pahlawan yang sangat dikaguminya? Sekarang dia berada dalam situasi ini. Mungkinkah tahta benar-benar dapat membuat orang kehilangan sifatnya? Apakah kamu takut? Bai Hanyan berkata kepadanya, berbalik dan berjalan memasuki gang. Hal itu membuat pemilik aslinya merasa puas. Bagaimanapun, beberapa hal hanya dapat dilepaskan jika Anda benar-benar melepaskannya dari lubuk hati Anda. Namun, ada yang disebut persenjataan Xuanli, dan ada pula yang disebut Xuanli Zhenwu. Senjata atau armor yang berevolusi melalui Xuanli ini bukanlah senjata yang ditentukan oleh sistem. Jika seseorang dapat menggunakan kedua keterampilan ini, mereka akan menjadi tak terkalahkan dalam ruang sparring semacam ini. Sebagian besar kalangan berkuasa di Beijing tahu bahwa ibu kandung Song Ziyi, Song Yu, dan nyonya tua Song tidak akur. Setelah itu, mereka melewati lingkaran sihir kuno dan memasuki Gunung Peri Kunlun yang ditutupi oleh lingkaran sihir kuno. Shen Haolin sudah gila dan menganggap membunuh Kaisar Chu sebagai harapan terakhir untuk menyelesaikan krisis kekaisaran Xuantian. Dia dengan marah berteriak pada Shen Moxing dan Shen Lang agar segera meninggalkan Ju Qitai. Ye Qingseng menolak, dan pria itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya lalu pergi dengan sepedanya. Setelah pria itu pergi, Ye Qingseng membuat panggilan telepon dan seorang pria paruh baya menjawab telepon. Ye Qingseng menjelaskan tujuannya dan mereka sepakat untuk bertemu keesokan harinya. Kemudian Ye Qingseng berjalan kembali ke desa Feng. Saat itu, nenek sudah terbobo. Terdengar suara menderu dari arah angin, busur Muye terisi penuh dengan anak panah. Zhao Yun menyadari adanya anak panah yang berterbangan dan meraung keras. Oleh karena itu, media hanya bisa menunggu di pintu masuk hotel dan mencoba peruntungan untuk melihat apakah mereka dapat menghalangi Wang Chao. Dia terus berbicara dan mengangkat tangannya, membimbing jari-jari ramping Xiaoqi dan menutupinya di bawah tangannya. Setelah mendengarkannya, saya diam-diam senang dan bertanya kepada kedelapan orang itu, bagaimana kalian kembali setelah kekuatan kalian mencapai puncak? Tetapi saat ini, Wang Chao masih tampak acuh tak acuh, tersenyum malas, tetapi suaranya sangat acuh tak acuh. Namun saat ini, beberapa pemain yang ingin meninggalkan Lian Sheng Mosen sudah mengambil keputusan. Bei Mingxue langsung menepis spekulasi ini. Dia sangat memahami temperamen Ye Xuan, dan dia tidak tahu mengapa pikiran-pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya. Itulah seragam tentara Sichuan, dengan beberapa perbedaan kecil. Hakim yang masih mengamati jenderal boneka itu tiba-tiba berkata, tetapi tidak menoleh. Hidup menjilati kuning. Seperti seekor rusa liar yang memimpin, satu demi satu pesawat tempur bergegas menuju kapal perang itu tanpa mempedulikan apapun di tengah tembakan anti pesawat yang gencar. Semua orang yang hadir, termasuk Jiaju yang baru saja terbangun tetapi berpura-pura tidak sadarkan diri dengan mata tertutup, semuanya sangat terkejut. Apakah 0021 benar-benar dibangkitkan? Raja Yaksa sedang menatap asap dan berpikir. Pada saat ini, terdengar suara tendangan di pintu. Seseorang menendang pintu di seberangnya. Suara keras itu membuat Raja Yaksa, yang awalnya sedikit terganggu, segera waspada. Dia memejamkan matanya selama 2 detik dan berpikir tentang apa yang harus dia lakukan jika pengejarnya masuk. Wang Yuankui melawan bos di Menara Pengunci Iblis dan menggunakan semua keahlian khususnya. Selama hari-hari itu, negara-negara di benua Tianhua dilanda peperangan, mahiat-mahiat berserakan di mana-mana, rakyat mengeluh dan mengungsi, dan kehidupan mereka dalam kesulitan yang mengerikan. Dia seperti mata air yang jernih, terang, tak berbau dan tak berasa.
Namun setelah tinggal bersamanya cukup lama, dia mulai membaur dalam kehidupanmu dan memasuki keberadaanmu. Itu menjadi bagian dari hidup Anda dan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Dia adalah bagian dari hidupmu. Sekarang serahkan pasukan kepada Jenderal Sun Wei. Guru, aku akan merepotkanmu untuk membantu pasukan bertempur. Tidak penting apakah kita bisa terus maju atau tidak. Yang terpenting adalah menyelamatkan saudara Kuan terlebih dahulu, kata Long Ming. Sederhananya, itu saja. Yan Ye akhirnya mengeluarkan pipa dari mulutnya, mengosongkan abu di dalam pipa, dan berhenti memasukkan daun tembakau ke dalamnya. Tetapi basket profesional selalu kejam, dan Carlyle tidak bisa membiarkan Thunder kalah hanya karena ia bisa berempati terhadap hal itu. Sekalipun dia bersedia, pembela nomor satunya pasti tidak akan setuju. Singkirkan Liu Qian, maka posisi itu akan kosong. Setelah posisi itu kosong, bukankah wajar jika gadis itu mengambil posisi itu? Bahkan seorang master bawaan tidak mungkin menghancurkan senjata tingkat harta karun hanya dengan energi pedang. Ini hanya dapat dilakukan dengan menggabungkan esensi sejati bawaan dengan harta karun di atas tingkat bumi. Matanya segera beralih dari tiang kedua. Lalu dia melambaikan tangannya. Dia bergegas ke arahku. Ratu, kita berkata bahwa kita harus melindungi ratu dengan segala cara. Suara seorang pelayan istana terdengar samar-samar. Zixuan tidak dapat mendengarnya dengan jelas dan harus menebaknya, tetapi Pangeran Jin mendengarnya dengan jelas. Zhou Yu terbatuk beberapa kali dengan keras, lalu memberi isyarat kepada para prajurit untuk menggendongnya pergi. Saudara Zijing, saya sedang tidak enak badan dan tidak dapat terus menemani Anda. Anda akan mengurus sisanya. Saya pamit dulu. Ia membungkuk dan digendong oleh para prajurit. Setelah melepaskannya, dia menyentuh celana dalamku dengan lembut dengan tangannya, menggesernya ke atas dan ke bawah melalui celana dalam, menatapku dengan mata yang sudah sedikit konyol. Dia mabok, menggigit bibir bawahnya dengan giginya, dan perlahan-lahan menarik celana dalamku ke samping dengan tangannya. Wajahnya sangat kemerahan, dan kulitnya sangat bagus, bahkan tanpa nutrisi apapun, terlihat seperti ini. Pembicaraan damai berlangsung selangkah demi selangkah, tetapi kali ini pembicaraannya sangat penting, sehingga mungkin memakan waktu lebih dari sebulan untuk menyelesaikannya. Bai Yi menggumamkan sesuatu dengan pelan, lalu melompat dan terbang melewati pagar besi. Tentu saja, aku sama sekali tidak sopan. Aku mendorong dengan keras menggunakan kakiku dan semakin dekat ke pagar dalam sekejap mata. Dia membungkuk kepada Mo Sui Feng dan berkata, "Terima kasih, Tuan Mo, karena telah melihat lagi. Jika tidak ada yang serius, kami tidak akan mengganggu Anda lagi." Dia sangat sopan kepada Mo Sui Feng, bukan hanya karena dia telah menyelamatkan istri dan anak-anaknya, tetapi lebih karena keunggulan Tuan Mo. Makna berburu dan pergi ke pegunungan sangat berbeda. Berburu berarti memburu orang lain, sedangkan pergi ke pegunungan berarti bersembunyi di dalam saat dikejar orang lain. Ketika mereka tiba di lokasi yang dituju, kereta telah berhenti di bawah tanda tepat saat burung waktu menyelesaikan panggilan terakhirnya. Bersambung.